3.000 tahun. Akhirnya, segel akan pecah. Zhang Haoyan. Kau tak bisa menahanku. Sudah tahu cara kalian mati? Oh tidak, segelnya terlihat akan pecah. Lake Yukin. Bencana kiamat datang. 5 kerusakan langit dan manusia, baik dewa maupun manusia. Semua kan lenyap seketika. Siapa bilang? Aku rela membuat sumpah agung, mengorbankan diri masuk reinkarnasi, dan menghentikan bencana kiamat. Raja Abadi. Zhang Haoyan. Jika kau lakukan itu, Kau kan terperangkap selamanya. Kau akan jadi manusia. Memangnya kenapa, sekarang cekat? Ayo ke neraka bersama. tidak. Tidak. Sayalan, mimpi aneh itu lagi. Selamat ulang tahun pernikahan ketiga. Cinta, suamimu terlalu gombal. Kembalikan pada... Jangan sentuh itu. Aku menabung gaji 3 bulan untuk cincin Qiansui. Jika kau merusaknya, bisa bayar enggak? Kamu manis sekali, kau tahu cara romantis. Sayangnya, kau menikahi yang Qiansui 3 tahun. Dan tidur di lantai 3 tahun. Kau belum menyentuh tangannya, kan? Pada akhirnya, aku yang beruntung. Omong kosong apa ini? Omong kosong, kau tahu? Istrimu sudah lama bersamaku di ranjang. Kau masih menganggapnya harta. Kau kuma, kau benar-benar pekundang. Diam mulutmu. Biar ku beritahu yang sebenarnya. 3 tahun ini, kau kerja bangunan. Istrimu di ranjang, melayaniku dengan baik. Kau bohong besar. Qiansu takkan begitu. Kau masih tak percaya? Kalau begitu biar. Kuberikan sedikit tontonan. Inilah Dewi yang kau dukung 3 tahun. Akan kehajar kau. Kau dengar itu? Dia mau cari masalah. Sun Feng. Dasar manis. Berani-beraninya kau makam-makam denganku? Aku tidak akan menyerah. Bertahanlah, Tuan. Di mana aku? Bukankah aku baru saja meninggal? Atau mungkin, apakah ini neraka? Apa yang terjadi? Ya Tuhan, siapa di sana? Pria ini bisa memicu resonansi tahta Raja Surgawi? Mungkinkah Sang Raja Surgawi sendiri reinkarnasi dan kembali? Hanya Raja Surgawi yang bisa membangkitkan tahta. Siapapun yang duduk di sana, pasti reinkarnasi Raja Surgawi. Selamat datang kembali, Yang Mulia. Raja Surgawi, Aku paham sekarang, kalian sedang syuting film. Mencoba mempermainkanku. Kami tidak bercanda. Anda benar-benar penguasa semua alam, penguasa para dewa, sang pengendali hidup dan takdir, Raja Surgawi tertinggi. Wow, kalian benar-benar serius. Baiklah kalau begitu, aku akan ikut main. Karena kalian tahu, Raja Surgawi telah kembali. Bukankah seharusnya ada semacam tanda hormat? Tanda hormat? Benar sekali. Keempat wanita ini cantik sekali. Maksudku, aku sudah mati, jadi mengapa tidak menikmatinya dalam mimpi? Masuk akal kan? Aku paham sekarang. Ayo, kalau begitu, jangan perlakukan aku dengan lembut. Hanya karena aku ini, bunga kecil yang rapuh. Kenapa kalian belum datang?
Wah, kalian juga bisa sihir? Keempat artefak ilahi ini adalah hadiah darimu, yang mulia. Masing-masing membawa sedikit energimu yang ilahi. Sekarang, kami mengembalikan artefak kepadamu untuk membantumu merebut tahta secepatnya. Cambuk Ilahi dapat menyerang jiwa, memerintah semua dewa. Astrolabe Surgawi Dapat melihat takdir dan mengungkap keseimbangan yin dan yang. Pena Raja Surgawi dapat menilai baik dan jahat dan menentukan imbalan serta hukuman. Buku reinkarnasi dapat mengendalikan siklus hidup dan menguasai semua alam. Artefact ilahi Tela Kambali. Tidak. Cengkean. Kamu mengemaskan, tahu? Aku. Aduh, aku masih hidup. Jadi tadi itu bukan mimpi. Mungkinkah aku benar-benar reinkarnasi Raja Surgawi seperti kata mereka? Tidak mungkin. Kenapa aku di sini? Kau kehilangan banyak darah. Dua wanita cantik membawamu kemari. Dua wanita cantik? Di mana mereka sekarang? Aku harus berterima kasih kepada mereka. Sepertinya mereka terburu-buru, jadi mereka sudah pergi. Mau kemana? Kalian berdua memukul. Kau tidak pergi. Aku tidak pergi kalau tidak bayar. Aku tidak kemana-mana. Mereka itu. Kalian memukulku. Bangun. Pergi saja. Jelas-jelas itu kau menabrak kami, mobil kami bahkan, tak bergerak. Aku tidak peduli. Kau memukulku. Bayar. Beraninnya kau. Semua, lihat ke sini. Mereka memukul wanita tua. Usia saya 80 lebih. Apa kau mau membunuhku? Mereka ingin aku mati. Bagaimana bisa kau perlakukan wanita tua seperti ini? Ini benar-benar keterlaluan. Komemukul Laurent Bayar. Dan sekarang mau kasar? Dejinika Karamu. Memperlakukan orang? Benar sekali. Kakek masih menunggu di RS. Kita tak bisa berlama-lama. Bibi, meski kami memukulmu, katakan saja berapa yang kau mau. Apa itu bisa? 500.000 tunai. Tidak kurang sepeser pun. 500.000? Kenapa tidak sekalian merampok bank? Dia wanita tua. Dia begitu tua. Jika terjadi apa-apa padanya, 500.000 pun tak cukup, kan? Bibi, aku benar tak punya sebanyak itu. Uang tunai sekarang. Bagaimana kalau ini? Aku punya 100.000 di kartu. Ambil ini dulu, sisanya setelah urusanku selesai ya. Tak mau kartu. Jika tak bayar, kau tak bisa pergi. Semua orang melihat. Kedua gadis ini Berpakaian bagus. naik mobil mewah. Mungkin coba menghindar bayar. Mereka menyelamatkanku. Jadi akan ku coba pulpen ini. Dan lihat apakah berfungsi. Hei, Bibi. Aku melihat semuanya tadi. Jelas kau yang coba menipu mereka. Jangan terus persulit. Kedua nona muda ini. Nona, bukankah ini orang yang baru kita selamatkan? Ya, benar. Bagaimana dia pulih secepat ini? Dari mana datangnya orang udik ini? Ayo pergi. Meski kami menjualmu, kau takkan berharga banyak. Apa kau tak takut? Kami panggil polisi? Panggil polisi? Aku begitu tua. Pengadilan tak berani vonis aku. Hukum takkan vonis aku, tapi aku akan. Biar kutanya sekali lagi, apa yang sebenarnya terjadi? Akulah yang coba menipu. Tak ada hubungannya DG gadis. Dan kalian berdua? Kami kaki tangannya. Baiklah, sangat baik. Kalian semua dengar itu, kan? Kupikir aku memang raja reinkarnasi. Pulpen ini ternyata berfungsi baik. Teddy. Terima kasih banyak. Baru saja, aku sangat ingin berterima kasih. Tidak perlu. Seharusnya aku yang berterima kasih. Kalian menyelamatkanku. Ada $100.000 di rekening. Ambil saja. Sebagai hadiah terima kasih. Sayalan, aku baru saja mendapatkan 100.000. Jangan mudah. Jika selalu begini, aku akan kaya dalam sekejap. Kurasa aku akan menerimanya dengan senang hati. Xiao Dai, ayo pergi. Tunggu sebentar. Ada lagi? Jangan bilang kau mau uang lagi. Lihat dirimu, lusuh dan miskin. Kau benar-benar terlihat merepotkan. Jaga ucapanmu. Nona, sejujurnya,
Kita seharusnya membantunya tadi. Xiao Dai, bersikap sopanlah. Nona, aku melihat aura gelap di atas kepala. Sepertinya kau dikutuk sial. Kau atau orang terdekatmu mungkin akan segera dalam bahaya. Bagaimana kalau begini? Aku akan berbuat satu kebaikan lagi. Ini, ambil ini. Jika kau atau siapapun di sekitarmu mengalami situasi mengancam jiwa, tempelkan saja kertas ini padamu. Itu akan memberimu 3 hari lagi. Omong kosong macam apa ini? Masih bermain game seperti ini sekarang? Kau hanya mencoba mendapatkan lebih banyak uang dari kami. Kau tak tahu terima kasih, makhluk kecil. Percaya atau tidak, aku sudah melakukan semua yang kubisa untuk benda ini, senilai $100.000. Nona, kau tidak benar-benar percaya omong kosong penipu itu, kan? Dia baru saja mengibaskan tangan dan membuat wanita tua itu menggigil. Mungkin dia punya keahlian. Simpan saja dulu, dan kita temui kakek. Tuan Muda San, jangan khawatir. Bagaimana urusan yang aku minta kau lakukan? Santai saja, saat aku menanganinya, Zhang Haotian, si manis itu, sudah pasti beres. Bagus sekali, setelah pecundang itu kalah. Rumah ini akan jadi milikku. Ya, kau mungkin akan kecewa. Zhang Haoshen, kok kamu masih hidup? Sun Xiao. Ini tidak mungkin nyata, aku melakukannya sendiri, kok kamu masih hidup? Sepertinya kau beruntung. Aku belum sempat menghancurkan kalian berdua. Sebelum aku jadi debu, bagaimana mungkin aku mati? Hancur jadi debu? Zhang Haotian, mulutmu sungguh besar. Aku terus terang padamu, meski kau berdiri di sini, aku tetap akan dekati istrimu. Minai Balkan, Sun Xiao, dia masih melihat. Tangani ini dulu. Zhang Haoshen, ayo kita bercerai. Aku tak mau seumur hidup menderita dengan orang. Siamet Jerimer. Dan aku laporkan kau ke polisi karena menjebakku. Kau sungguh tak punya malu. Bertahun-tahun ini, pernahkah aku menyentuhmu? Juga, kau istriku. Kenapa aku tidak boleh menyentuhmu? Kekerasan tetap kekerasan. Apapun terserah kataku, bukankah semua terserah kataku? Tanda tangani suratnya sekarang. Serahkan rumah ini padaku, kemasi barangmu dan keluar, dan aku akan cabut tuntutan. Jika tidak, kau hanya buruh, meski kau busuk di penjara. Takkan ada yang memberimu makan. Selama ini, kau atau pernahkah bekerja sehari pun? Akulah yang bekerja banting tulang, menafkahimu berdua. Beraninya kau minta aku menyerahkan rumah padamu, bahkan mengusirku? Apa-apaan ini? Putri kesayanganmu bekerja sama dengan bajingan itu untuk mencoba membunuhku. Kau tahu ini kan? Tentu saja aku dengan sedikit uangmu. Siapa yang bisa hidup dari itu? Lihatlah Sun Xiao. Hanya satu hadiah. Gelang senilai puluhan ribu. Meski kau patahkan kedua lenganmu bekerja, kau takkan mampu membelinya. Dasar sombong. Jadi di matamu, uang adalah segalanya, kan? Tentu saja. Beginilah dunia bekerja. Siapa punya uang, dia berkuasa. Jika kau punya uang, aku tak keberatan melayanimu, bahkan mencucikan kakimu. Aku takkan berkata apapun. Cukup, cukup. Aku selesai bicara denganmu. Aku beli rumah ini. Jika ada yang pergi, kalian semua yang keluar. Kau yang seharusnya pergi. Ku beritahu, jika kau tak dengar, kami akan menuntutmu, membawanya sampai tuntas. Pastikan kau busuk di penjara. Selama ini, aku tak pernah menyentuhnya. Apa dasar kau menuntutku? Dengan koneksi Sun Xiao, cukup dengan satu kata. Mungkin kau tidak. Tapi aku sudah melakukannya untukmu. Aku punya tim pengacara terbaik kota. Jika kau mau ke pengadilan, aku akan menguburmu. Selera mudamu, lumayan. Bagaimana kalau begini? Aku ambil ini sebagai bayaranku karena mengusik istrimu. Jangan sentuh penaku dengan tangan kotormu. Lepaskan Sun Xiao. Detak jantung pasien baru saja berhenti. Dia tidak akan selamat. Dr. Chen,
Anda dokter terbaik di Jiangcheng. Aku mohon, tolong selamatkan kakekku ya. Aku mohon, tolong selamatkan kakekku ya. Dibawanya terlambat ke sini. Penyakitnya sudah terlalu parah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Segera siapkan semuanya. Kakek. Jangan tinggalkan aku, kakek. Bangunlah, kumohon. Kakek, bangunlah, kakek, kumohon. Oh, benar. Jimat ini. Nona, jangan-jangan Anda berniat memakaikan itu ke kakek? Saat ini, APA ada pilihan lain, setidaknya harus dicoba. Kakek. Tuan. Kakek. Dokter, tolong periksa lagi kakekku, cepatlah. Nadinya kembali kuat. Energinya mengalir lancar. Ini sungguh keajaiban medis. Seperti takdir berubah. Benarkah? Sayangnya, penyakit Tuan Xia belum sembuh total. Bisa kambuh kapan saja. Jika Orangyang memberi Jimaitu mau menampakkan diri, pasti bisa menyembuhkan Tuan Xia. Xiaodai Sepet, cari orang itu, lakukan apapun untuk minta bantuannya. Baik, Nona, segera kulakukan. Empat Dewa Surga, Harta Abadi. Kekakonagang. Dengarkan perintahku. Taklukkan 9 surga. Sambut kembali Raja Abadi. Raja Abadi Teledatang. Siapa berani melawan? Sang Raja ada di sini. Siapa yang berani macam-macam? Apa-apaan ini, Raja? Sungguh, Bung. Kau kebanyakan nonton TV. Kalau kau Raja, aku pasti Raja Kera atau apalah. Dasar bocah, kau coba mencekikku. Akan kuhaya kau. Kau cari mati. Sun Xiao. Berani kau menyentuhku, kau tamat sekarang. Keluarga Sang kami, didukung kuil perang. Yang Maha Agung, Xia Agung. Sang Dewa Perang, bisa menghancurkanmu. Dengan satu jari. Jenderal Yo, Sang Dewa Perang, telah mencapai alam para dewa. Dia itu legenda, bukan orang sepertimu yang bisa kau bikin Sebaiknya kau berlutut dan minta maaf. Dewa Perang Fana belaka, hanya pantas berlutut di hadapanku. Kau. Dengar baik-baik, aku si Tucu, Tanda Tonggani Surat Sirai. Tapi hanya karena aku yang membuangmu, dasar pecundang tak berarti. Kalian akan segera sadar, kesempatan makam APA telah kalian lewatkan. Berani kau menyentuhku, kubunuh. Kelu agak Xia. Tim keamanan keluarga Xia. Apa urusan penting yang membuatmu datang sampai ke sini? Temani saya sebentar, Nona ingin bertemu denganmu. Sepertinya tebakanku benar. Baiklah, lagi pula aku sedang tidak sibuk. Akan ku temani kalian. Bagaimana dengan mereka berdua? Cuma 2 orang lucu. Jangan khawatirkan mereka. Ayo pergi. Putri keluarga Xia malah meminta ketemu Zhang Haotian. Kapan dia bisa dekat dengan keluarga Xia? Keluarga Xia kan penguasa. Di Jiangcheng. Sun Xiao, bagaimana pendapatmu? Apa dia akan balas dendam pada kita? Kalian terlalu parno. Dia kuma anak miskin. Masa keluarga Xia mau menerima orang seperti dia? Bahkan kalau dia bisa dekat dengan keluarga Xia. Lalu kenapa? Jangan lupa, kakakku adalah pangeran kuil Dewa Perang. Keluarga Xia pasti tetap memberiku hormat. Ayo, aku punya sesuatu menarik. Sun Xiao, koneksimu memang luar biasa. Apa yang terjadi? Kenapa Nona tiba-tiba menikah? Kondisi kakek tiba-tiba memburuk. Sudah kritis. Nona terpaksa menikah dengan Pangeran Yo Baichuan dari kuil Dewa Perang. Untuk mendapat bantuan Dewa Perang. Menyelamatkan kakek. Kenapa Nona setuju? Begitu saja? Zhou Baichuan itu terkenal jahat di ibu kota. Senua tahu dia penjahat. Kalau tak mau menikah, batalkan saja.
Kamu tidak mengerti, Dewa Perang paling kuat di Daxia. Kalau dia marah, walau kakek selama kita takkan bisa melawan. Keluarga Xia akan hancur. Aku harus mencari cara membantu Nona. Ayo pergi. Dia di mana? Yubing, maukah kau menikahiku? Dari situasinya, keluarga Xia tak bahagia akan itu. Semua tahu Zhou Baikuan suka main-main. Dia mengandalkan ayahnya Dewa Perang untuk semena-mena. Jujur saja, sayang sekali putri Xia. Cantik sekali, tapi harus menikahi Zhou Baikuan. Tak maukah kau selamatkan kakekmu? Aku tanya sekali lagi. Maukah kau menikahiku? Dia tidak mau. Dia tidak mau. Dari mana orang udik ini mencari gara-gara? Tuan Zhang, kau sudah di sini. Yubing, kau kenal dia? Tuan Muda Zhou, biar saya perkenalkan. Ini Zhang Haoyan. Kakekku, dialah yang memperpanjang umurnya. Jadi, kau itu penipu yang dibicarakan semua orang. Yubing, kau putus asa kalau minta tolong siapa saja. Kau sungguh percaya. Apa kata penipu ini? Ini bukan tempatmu cari masalah. Ayo Maaf, Tuan Muda Zhou, saya lelah menjaganya. Saya akan segera membawanya pergi. Kenapa saya harus ikut Anda? Bukankah Anda yang memanggil saya ke sini untuk memeriksa kakek itu? Kau pikir kau tabib hebat? Kalau kau sehebat itu, kenapa kakek Xia kondisinya tiba-tiba memburuk? Tidak mungkin. Saya bisa memperpanjang umurnya 3 hari, baru setengah hari. Fakta tetap fakta. 3 hari. Benarkah? Saya rasa, kakek itu barusan lonjakan energi terakhir, dan kebetulan Anda menyaksikannya. Tapi saya berbeda. Bapak ini adalah Dao Sang Mu dari Gunung Longhu. Keahlian medisnya tak tertandingi, kekuatan spiritualnya tak tertandingi. Separah apapun penyakitnya, dia bisa menyembuhkannya dengan obatnya. Nona Xia, kesehatan kakek Anda semakin memburuk setiap hari. Jika dia tidak segera diobat, saya khawatir dia takkan bertahan malam ini. Yubing, apakah kau akan percaya penipu ini? Atau percaya padaku? Apakah kamu akan percaya penipu ini? Atau kamu akan percaya padaku? Xiao Dai, apa yang harus kulakukan? Hai. Yubing, jangan khawatir. Kamu hanya punya satu pilihan, yaitu aku, Yang Despot, Master dari Gunung Longhu. Hanyalah penipu yang mencolok. Dengan sedikit keahliannya, tidak mungkin dia bisa menyelamatkan Tuan Xia. Kau sungguh kurang ajar. Berani sekali kau menghina Dao Sang Mu. Benar sekali, Dao Sang Mu adalah salah satu mistik terkemuka di Gunung Longhu. Saya cukup beruntung menyaksikan Dao Zhangmu beraksi, mengubah kacang jadi prajurit dan emas jadi batu. Kalau tanya saya, pria ini hanyalah seorang badut sok pamer, mencari perhatian, itu saja. Dao Sang Mu adalah tamu di rumah saya, jadi tolong jaga ucapanmu. Hanya yang kuat pantas mendapat hormatku. Orang yang sekadar mengejar ketenaran dan perhatian tidak pantas menerimanya. Kau semakin berani. Jika aku tak memberimu pelajaran, kau akan lupa sedang bicara dengan siapa. Wu Shao, tenanglah, anak yang guzan. Jika kau sangat meremehkanku, maka kau pasti punya kekuatan tak tertandingi. Ya, jadi, izinkan aku bertanya, apa persisnya yang menyebabkan penyakit Tuan Xia? Dao Sang, kau membuatnya terlalu sulit baginya. Penipu seperti itu. Mungkin bahkan tak tahu cara cek denyut nadi. Saya memperhatikan sesuatu. Apa yang kau lihat? Orang tua ini, dia mengubah susunan keluarga Xia. Tata letak Feng Shui, mengganti tataan asli, 9 naga kunci mutiara, menjadi formasi, 9 putaran naga terjebak. Ini adalah formasi yang sangat mematikan. Tata letak Feng Shui pembunuh. Itulah sebabnya, hidup Tuan Xia jadi lebih pendek. APA. Tuan Mu, apakah benar yang dia katakan? Yubing, jangan percaya sepatah kata pun dari penipu. Tuan Mu, dia guru spiritual dari Gunung Longhu. Dia dan Bapak Xia tidak punya masalah. Mengapa dia ingin menyakiti Bapak Xia? Apa itu tidak jelas? Dia hanya ingin kau butuh bantuannya, lalu memakai ini sebagai alasan memaksamu menikah. Berhenti bicara omong kosong. Seseorang, usir dia dari sini. Tunggu. Yubing, kau percaya dia, tapi tidak padaku? Bapak Yo, bukannya aku tidak percaya padamu, hanya saja kakek membesarkanku. Aku harus berhati-hati soal itu.
Tidak bisakah kau lihat jika Feng Shui telah berubah? Kalau begitu kau harus tahu cara memperbaikinya. Tentu saja, formasi, naga terperangkap 9 putaran, bukan apa-apa bagi, hanya perlu sedikit penyesuaian, dan akan teratasi. Baiklah, aku percaya padamu. Selama kau bisa selamatkan kakek, aku akan setuju. Kondisi apapun yang kau minta. Tidak masalah. Jangan mencuri apapun, ya? Oh, jadi begitu rupanya. Selesai. Semudah itu saja. Cepat cari seseorang untuk membawa Bapak Xia keluar. Pergi periksa kakek. Ya. Nona-san, ada perubahan pada Bapak Xia. Dia terlihat jauh lebih baik sekarang. Kakek, apa kau merasa lebih baik? Ini luar biasa. Aku sangat berhutang. Bari Padamer. Tidak apa-apa. Tuan, anak ini mungkin menemukan sesuatu. Tenang saja, aku punya trikku sendiri. Tidak mungkin jebakan mematikan yang kuatur. Bisa dihancurkan, begitu saja. Nona. Kakek, Bapak Xia. Bapak Xia tidak akan bertahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, ini pasti salah. Aku sudah memecahkannya. Formasi, naga terjebak 9 putaran. Dia mengubahnya. Dialah pembunuhnya. Tangkap dia. Yubi, kau belum paham? Dialah yang mengubah tata letak Feng Shui di rumah. Itulah kenapa kakek batuk darah. Apalagi yang ingin kau katakan? Bicaralah. Siapa yang mengutusmu ke sini? Kenapa kau sakiti kakek? Kenapa? Apa motifmu sebenarnya melakukan ini? Tidak, Nona Xia. Dengarkan, pasti ada yang salah di sini. Nak, kau masih terlalu awam. Kau dalang dari semua ini. Mengerti, terlambat. Jadilah lebih pintar di kehidupan depan. Dan semoga lahir di keluarga lebih baik. Bawa dia ke pengadilan surgawi untuk diadili. Apa yang kau lakukan? Kau belum makan? Tuan Muda Zhou, aku tak tahu bagaimana. Tapi, anak ini terlalu kuat. Kuat atau tidak, jika kau tak bisa mengatasinya, lebih baik kau berhenti saja. Aku mengerti. Kau mengerti apa? Kau lakukan semua ini. Kau sungguh kejam. Kau memasang 2 lapis perangkap. Kelihatannya seperti naga terjebak 9 putaran. Tapi sebenarnya adalah pemusnahan 10 arah. Kau menghancurkan seluruh Feng Shui keluarga Xia. Bahkan keturunan keluarga Xia akan berumur pendek karena ini. Melakukan ini, tidakkah kau khawatir kehilangan karma atau memutus keturunanmu? Benar atau tidak? Walaupun benar, memangnya kenapa? Jika ku me mampu, biarlah surga menghukumku. Jika surga tak menghukummu, aku yang akan. Baiklah. Mu Yanian dari Gunung Longhu, niatmu busuk. Kau buat formasi pemusnahan, 10 era. Rusak Feng Shui keluarga Xia, merusak karmamu, kejahatanmu tak terampuni. Namamu akan tercatat di kitab reinkarnasi, dan dilaporkan ke surga, sebagai peringatan. Dosa-dosamu sudah kuberitahukan pada surga, hari penghakiman segera tiba, sebaiknya kamu berhati-hati. Apa kau coba main sulap di sini? Kau kebanyakan baca novel. Aku tak tahu ada hukuman ilahi, tapi kau akan segera kena masalah. Comme ma main dans Gambuku Mura ini. Berlagak misterius. Siapa yang mau kau takuti? Aku berlatih di Kuil Tianxi, Gunung Long. Selain 3 Grandmaster, siapa lagi yang bisa melawanku? Pendeta Mu, berhenti membuang napasmu dengannya. Tunjukkan apa yang kau punya. Ini aneh sekali. Cuaca baik-baik saja barusan. Kok berubah tiba-tiba? Mungkinkah hari penghakiman benar-benar datang? Ini aura buku roda reinkarnasi.
Mungkinkah bahwa raja legendaris akhirnya muncul di dunia? Tidak mungkin. Aku harus menemukannya. Sebelum orang melakukannya. Ada apa sebenarnya? Terakhir kali, dia pakai pulpen ini dan membuat wanita tua itu sangat simas dan takut. Mungkinkah dia benar-benar punya kekuatan untuk mencapai surga? Mr. Hill, dia hanyalah sireng. Pekerja konstruksi, mengangkut semen di lokasi. Aku sudah menikahinya bertahun-tahun. Aku tahu segalanya tentangnya. Kekuatan super semacam apa menurutmu dia miliki? Sol hukuman ilahi ini apa? Jujur saja, kupikir ini hanya kebetulan. Yuan, kawan. Lucu sekali ini. Kalau dia benar-benar mampu, kenapa istrinya malah berakhir dipermainkan aku? Kau menyebalkan. Zhang Haoshen, berhenti bersikap misterius. Orang lain mungkin tak tahu, tapi aku tahu sifatmu. Kau hanya pekerja konstruksi rendahan. Apa kau tahu feng shui? Serius? Aku tak tahu feng shui, tapi kalian semua tahu. Kami tak tahu. Master Wei tahu. Benar, Yuan. Kebohonganmu akan segera terungkap. 10 nyawa tak cukup menebusmu. Zhang Haoyan, saudara kau. Apa itu dewa perang? Kalau jadi dirimu, aku akan berlutut sekarang. Minta maaf pada Tuan Zhou. Siapa tahu, kalau ia senang, dia maafkan kau begitu saja. Hei, nak, mana hukuman ilahi yang kau bicarakan? Aku tak lihat apapun. Hujan gerimis itu hukuman ilahi? Jika begitu, jika aku sering lihat ramalan cuaca, berarti aku dewa petir kilat. Tuan Mudazu, orang ini hanyalah penipu jalanan. Mata dia panggil engin urgent. Itu hanya mempersulitnya. Akan kena ganjaran, tapi tak sadar. Akui saja. Kau tak lebih dari badut cari perhatian. Pergilah, cepat jalan. Jangan buang waktu kami. Kami selamatkan seseorang. Ini tempat keluarga Xia. Bukan keluarga Zhou. Siapa kau suruh aku pergi? Terserah dia untuk memutuskan. Yubing, percaya penipu ini, atau percaya aku, pilihanmu. Tapi jangan lupa, kakekmu tak punya banyak waktu lagi. Nona Xia, kakekmu sekarang harus pikirkan baik-baik. Aku salah percaya padamu. Sebaiknya kau pergi. Sebaiknya kamu pergi. Sudah ku dengar, dia bilang keluar. Kalau aku jadi kamu, aku akan cari lubang untuk menghilang. Nona Xia, orang tua itu hanya punya sekitar 2 jam lagi paling lama. Aku satu-satunya di sini yang bisa menyelamatkannya. Yakin kamu mau aku pergi? Kamu terbuat dari kanvas atau apa? Kamu pandai sekali berpura-pura. Dengan MU Daoren di sini, penyakit apa yang tak bisa disembuhkan? Tepat sekali. Tuan MU punya keahlian luar biasa. Jika dia ikut campur, Pak Xia pasti akan selamat. Kalau tanya aku, orang ini punya hati pencuri. Masih coba ambil untung di situasi sulit. Menipu semua orang. Sungguh lelucon. Begitu 10 arah pemusnahan diaktifkan dengan keahlian setengah mata, dia takkan bisa mengatasinya. Bukan hanya keluarga Xia di sini. Semua yang hadir akan terseret. Saat itu terjadi, nasib buruk menempel padamu dan takkan ada jalan keluar. Dan kamu masih berani menyebar omong kosong di sini. Apa yang terjadi? Kenapa guntur lagi? Mungkinkah benar ada formasi 10 arah pemusnahan? Itu hanya guntur. Apa yang perlu ditakutkan? Satu kata lagi, kalian semua keluar. Benar sekali. Dengan aku, Sang Master Langit, di sini. Apa yang perlu dikhawatirkan? Jika kamu terus menyebar kebohongan, akan kurus kalian. Tuan, jangan marah. Semua gara-gara dia. Aku salah, aku salah. Maafkan aku. Kakek, ada apa kakek? Yubing, orang tua itu akan pergi. Asal kamu mau menikahiku sekarang juga. Tuan MU pasti takkan hanya diam dan menonton. Tersisa waktu sebatang dupa terbakar. Nyawa Pak Xia akan hilang. Saat itu terjadi, kamu yang akan disalahkan. Aku akan menikahi. Saya akan menikah. Baiklah, nikahi aku. Jadilah wanitaku, bersama You Baichuan. Ini akan menjadi keputusan paling cerdas yang pernah kau buat. Ayolah, ayo lakukan upacaranya. Tunggu sebentar. Nah, aku sudah sabar denganmu terlalu lama. Kau tahu itu, jangan paksa aku, terutama di hari besar seperti ini, atau aku akan bereskan kau di sini. Dengan keahlian sepupuku, jika dia ingin menyingkirkanmu, dia bahkan tidak butuh 1 jari. Satu-satunya alasan kau masih hidup adalah karena sepupuku berbelas kasih. Sekarang belututlah, dan minta maaf pada Tuan Muda Zhu sekarang. Omong kosong. Satu-satunya alasan aku masih di sini adalah karena kemampuanku sendiri. Apa urusannya dengannya? Dan kau, kenapa terburu-buru? Nona Xia sudah bilang dia setuju menikahimu. Kenapa kau tidak selamatkan keluarganya dulu, lalu menikah setelahnya? Belum terlambat. Kalau tidak, siapapun bisa membuat janji kosong. Masuk akal. Pak Tua Xia sedang hampir tak tertolong. Ini tentang menyelamatkan nyawa. Menyelamatkannya dulu. Ya,
Mari selamatkan dia dulu. Ucapkan satu kata lagi dan aku akan merobek mulutmu sialan. Dengan Daois MU di sini, Sirang Ali seperti ITU. Kau pikir Tuan Muda Yo akan mengingkari janji? Kakakku Huan itu istimewa. Tidak tak tahu malu. Sepertimu. Jadi di mata putra dewa perang legendaris, sebuah nyawa manusia kurang berharga dari pernikahan? Saya setuju, mari selamatkan Pak Tua dulu. Pernikahan bisa kapan saja, tapi hanya ada satu nyawa. Tuan Muda Zhou, aku mohon, tolong selamatkan kakekku dulu. Aku janji jika kakekku sembuh, aku pasti akan menikahimu, ya? Baiklah, Daois MU. Sekarang terserah pada Kalian semua, mundur. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Feng Shui dan seni mistisku gagal? Tidak mungkin. Teknik Feng Shui saya. Bagaimana bisa berhenti bekerja? Bagaimana ini bisa terjadi? Dulu saat aku pertama kali memecahkan formasi naga terperangkap 9 putaran, aku sudah memicu anihilasi 10 kali lipat. Kau pikir kau pintar sekali, mengira 2 lapis jebakan akan membuat segalanya aman. Sungguh disayangkan, pemahamanmu dangkal sekali. Seperti keahlianmu, kau bahkan tak sadar bahwa begitu anihilasi Jejelankan, orang biasa takkan mungkin bisa membalikannya. Kecuali kau dewa perang atau salah satu dari 3 master agung, seseorang yang telah mencapai tingkat keabadian duniawi. Hanya orang seperti itu mungkin bisa memecahkannya. Keabadian duniawi, di mana kau akan menemukan orang seperti itu? Zhou Xiao, tolong minta ayahmu untuk selamatkan kakekku, ya? Yubing, tentu saja ayahku bisa menyelamatkan kakekmu. Tapi masalahnya, ayahku selalu ditugaskan di luar kota. Saat dia kembali, kakekmu mungkin sudah. Jika kakekku tiada, lalu apa gunanya? Aku hidup? Yubing, jangan panik. Kita akan cari jalan keluarnya. Oke, guru. Tolong, pikirkan sesuatu. Jangan menahan diri lagi. Selamatkan saja dia. Tolong. Zhou Xiao, bukannya aku tak mau bantu. Hanya saja formasi ini benar-benar kacau balau. Kau menghancurkan rencanaku. Aku akan pastikan kau membayarnya. Aku mengerti sekarang. Pasti anak ini yang mengacaukan sesuatu. Mencoba melukai Xia Tua. Apa yang kau utaati? Kau mau menyakiti Tuan Xia? Apa maksudmu? Orang ini jelas-jelas berulah. Binatang Feng Shui. Dia mau membawa sial pada Pak Tua Xia. Kau dari Gunung Longhu, meski pelatihanmu jengkel, kenapa sifatmu begitu manis juga? Setiap ada masalah, kau salahkan orang lain. Boleh kutanya, aku tak punya masalah dengan keluarga Xia. Kenapa aku mau menyakiti mereka? Kau ini. Apa tidak jelas? Kau hanya ingin memakai Niwa Tuan Xia untuk ancam keluarga Xia dan peras uang mereka. Sudah ku kenal kau bertahun-tahun. Aku tahu persis trik kecilmu. Apa saja. Jadi, menurut kalian, aku dalangnya dan sangat hebat. Kenapa aku perlu memeras Kilyarga Xia? Jadi maksudmu, kami menuduhmu palsu? Memangnya apa lagi? Kalian pikir semua orang di sini bodoh? Semua orang di sini, semua orang di sini. Orang penting, siapa yang tidak tahu? Daois MU, sangat dihormati dan legendaris. Bagaimana mungkin dia salah? Jadi, hanya ada satu jawaban, yaitu kau mengacau di balik layar. Semua orang melihatnya. Tadi, hanya kau menyentuh barang keluarga Xia. Jadi, apalagi yang bisa kau katakan? Benarkah apa yang dia katakan? Nona Xia, benarkah begitu? Kau melihatku? Aku tidak tahu apa. Aku hanya ingin selamatkan kakek. Aku tidak tahu apa. Kakek. Ada yang bisa menyelamatkan kakekku? Siapapun yang selamatkan kakekku, kunikah. Ada yang bisa selamatkan kakekku? Kalau begitu, biarkan aku melakukannya. Nona Xia, jangan khawatir. Aku berjanji, aku pasti bisa membawa kakekmu kembali. Kalian semua, buka mata lebar-lebar, dan perhatikan baik-baik. Inilah yang asli, kemampuan sebenarnya. Tiba-tiba, aku merasa seperti bisa bernapas. Jauh lebih lega sekarang. Tadi,
Aku juga merasa sangat sesak, seperti ada beban berat menekan di dadaku. Pengaturan penghancuran total sudah rusak sekarang. Kau bilang rusak. Lalu rusak, tentu saja kau punya mulut, jadi kau bisa bilang apapun yang kau mau, kan? Zhang Haotian, jangan bersikap misterius di sini. Tidak ada yang akan percaya. Omong kosongnya. Pekerja kecil yang imut sepertimu, masih berani bicara besar? Nona, pria tua itu benar-benar bangun. Apa yang terjadi pada... Kekek, Kukura, aku takkan pernah melihatmu lagi. Kekek. Aku baik-baik saja. Kan, semuanya baik-baik saja. Terima kasih kali ini. Telah menyelamatkan kakekku. Hanya itu? Sekedar Yukapan terima kasih? Bagaimana dengan semua janji yang kau buat sebelumnya? Kau pueris keluargasya. Kau tidak berencana ingkar janji, kan? Aku tidak. Aku akan tepati janjiku. Tidak mungkin. Tidak mungkin, jika ini benar-benar jebakan pemusnah total. Bagaimana bisa dihancurkan begitu mudah olehmu? Apakah kau semacam manusia super atau semacamnya? Aku mengerti sekarang. Pasti itu mantra pendeta MU yang barusan berhasil. Zhang Haotian ini kebetulan saja beruntung mengklaim pujian atas apa yang bukan miliknya. Hanya mencoba mencuri perhatian. Pendeta MU, apakah benar begitu? Ya. Aku sudah menghancurkan jebakan itu. Aku hanya membuatnya senyap. Aku tidak mengatakan apapun. Apa kau punya rasa malu? Kau pikir kau sehebat itu? Kau akan segera terkena karma, dan kau tak tahu cara bertobat. Karma? Mana hukuman dari langit? Aku tidak melihat apapun terjadi. Biarkan langit menghancurkanku jika berani. Pendeta MU tewas. Maksudmu, benar-benar ada hukuman ilahi? Kebetulan, pasti hanya kebetulan. Tidak mungkin ada yang supranatural. Jelasnya, kau mencoba menipu kami dan gagal. Jadi kau melukai pendeta MU. Bukankah kalian semua bilang aku hanya imut? Bagaimana mungkin aku bisa melakukannya? Aku akan memanggil pihak berwenang sekarang. Kau ditangkap. Kunci seluruh tempat ini. Jangan ada yang lolos. Kepala penegak hukum telah tiba. Kepala Hua sebenarnya yang teratas. Murid Dewa Perang. Dia sudah level Raja Perang. Kuat di usia semuda ini. Dia menjendalkan hidup mati. Hanya kalah dari satu orang. Di atas puluhan ribu. Orang besar seperti itu malah datang ke Jiangcheng. Apa yang terjadi hari ini? Masalah besar. Kudangar Kotela. Berpura-pura misti. Mengatakan bencana dari langit datang. Aku ingin lihat siapa di Jiangcheng berani bertindak sembrono. Kak Hua, anak ini orangnya menyebar rumor gila. Bicara soal bencana langit, aku sangat ketakutan. Bencana langit, konyol. Di Jiangcheng, aku l'allongi. Jika aku marah, saat itulah bencana asli tiba. Benar? Kak Hua, Jiangcheng wilayahmu. Menurutku, anak ini hanya menggoda anak muda. Aku beri qu'au doigt pliant. 1. Akui kesalahanmu, dan mungkin kubiarkan kau mati, dengan sedikit martabat. 2. Kau bisa terus keras kepala, dan aku akan patahkan setiap tulang di tubuhmu. Agarko. Tak bisa, hidup atau mati. Kepala Hua, kau salah paham. Zhang Haotian menyelamatkan kakekku. Dia bukan orang jahat. Tapi pendeta MU yang menyelamatkan. Anak ini kebetulan ada. Di sana tak sengaja. Ada begitu banyak orang di sini. Semua bisa bersaksi. Benar? Ya. Kalian semua lihat tadi. ITU Zhang Haotian yang hancurkan jebakan maut dan obati kakek, benar kan? Bagaimana bisa kalian begini? Semuanya sudah jelas. Orang ini hanya berpura-pura mistis, mencoba curi pujian, dan sekarang tak berhasil. Dia mencelakai pendeta MU. Atas nama Biro Penegak Hukum Jiangcheng. Atas nama Biro Penegakan Hukum Jiangcheng, saya menjatuhkan hukuman mati. Kalian mau melakukan apa? Nona, mereka semua pejabat tinggi dari Biro Penegakan Hukum. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Ketua Biro Penegakan Hukum yang perkasa, murid nomor 1 Dewa Perang, sebenarnya hanyalah preman yang membantu penjahat lolos, tak lebih dari pesuruh. Kau benar-benar takkan menangis sampai lihat peti mati. Kak Huaku Raja Perang menghancurkanmu, semudah meremukan semut. Kau paham, merasa dirimu kuat? Sudah kubilang, meski Dewa Perang sendiri datang, dia harus tunduk padaku. Semua, kembali. Baiklah, kau benar-benar membuatku kesal. Aku akan urus kau sendiri. Dan tunjukkan padamu, seperti apa neraka di bumi.
Kakek, apa yang kita lakukan? Hao Tian baru saja menyelamatkanmu. Kita tidak bisa membiarkannya. Mari di sini sendirian. Jangan khawatir, serahkan pada kakek. Ketua Hua, Pemuda ini pernah menyelamatkan hidupku. dia mungkin sedikit sombong. Tapi kejahatannya tak pantas dihukum mati. Saya harap, Ketua Hua, demi saya, Anda akan menghukumnya ringan saja. Tapi tolong, jangan ambil nyawanya. Tuan Xia tua, benar-benar ikut memohon untuknya. Keluarga Xia adalah keluarga besar. Di Jiangsheng, Tuan Xia tua juga sangat dihormati. Jika dia angkat bicara, mungkin anak ini masih punya harapan. Kakek. Kakek. Kau pikir bisa bicara denganku? Kau tidak sedikit pun mendekat. Anak ini selesai hari ini. Bahkan Tuhan sendiri tak bisa menyelamatkannya. Sudah kubilang. Sekalipun Raja Dunia muncul, takkan mengubah apapun. Sudah kubilang. Kenapa Guntur bergemuruh lagi? Apakah ini berarti akan ada yang mati lagi? Lihat dirimu, pura-pura ketakutan. Dengan Direktur Hua di sini, beberapa sambaran petir. Bukanlah masalah besar. Kau benar, Direktur Hua. Pada dasarnya adalah Raja Jiangcheng. Bahkan jika ada bencana, mungkin hanya karena dia marah. Tepat sekali. Lia itu, jika kukatakan kau mati sebelum tengah malam. Tak seorang pun berani kau hidup sampai pagi. Kakek. Yupeng, orang tua itu baru pulih dari penyakit parah. Bantu dia beristirahat dulu. Xiao Dai, antar kakek kembali. Baik, Nona. Kalian orang awam. Benar-benar berani menentukan takdir sendiri? Bayar kubri nazahat. Takdirmu terlalu lima. Kau takkan sanggup karma sebanyak ini. Hua, aku benar-benar tak tahan lagi. Habisi saja dia, agar aku bisa segera menikah. Kupikir kau mulai gila, karena waktumu hampir habis. Kau bicara omong kosong sekarang, kan? Tidak mungkin. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan jatuh. Berhentilah bicara gila. Ya. Yo, kumohon padamu, lepaskan Hao Tian, tolong. Jika kau ingin aku memohon, baiklah, nikahi aku. Selama orang ini berlutut dan meminta maaf, mungkin akan kupertimbangkan. Jika aku membungkuk, bobot ribuan tahun di baliknya, kau takkan sanggup menanggungnya. Wow, sungguh sombong. Ribuan tahun. Benarkah? Bagaimana dengan pukulan ini? Yang Kulati 2 plus lutin. Bisakah kau menahannya? Baiklah, jika kau bisa menggerakkanku, membuatku mundur setengah langkah, akan kuampuni kesombonganmu, dan kubiarkan ketidaksopananmu. Baiklah, kalau begitu biar kukirim kau pergi. Siapa Anda? Berani-beraninya kau menghentikanku? Kuil Guru Surgawi, Gunung Longgu, Shen Yuan. Guru Surgawi Chen Yuan. Jadi Anda dari kuil Guru Surgawi. Tempat itu seharusnya suaka di atas dunia biasa. Telah menghasilkan begitu banyak makhluk abadi legendaris. Tapi mereka tak pernah terlibat dalam urusan duniawi. Jadi mengapa mereka tiba-tiba di sini? Di Jiangsheng Sekre? Saya mengerti. Pasti karena Tuan Mu. Tuan Mu juga berasal dari Gunung Longhu. Sekarang dia tewas di sini. Kuil Guru Surgawi pasti turun untuk mencari keadilan. Jadi Anda Guru Surgawi dari Gunung Longhu. Mohon maaf, karena Anda di sini, Guru Surgawi. Apa yang membawa Anda ke sini? Saya Ua Jiangfeng, Inspektur Kepala Jiangsheng. Di sekitar sini, tak ada yang tak bisa saya tangani. Namamu Zanaotian. Badai petir tadi, apakah itu ulahmu? Saya tidak makan ketumbar. Apa urusan apakah Anda makan ketumbar? Ada hubungannya dengan pertanyaan saya? Anda benar sebenarnya. Jadi apakah saya menyebabkan itu tadi? Apa hubungannya dengan Anda? Kau pikir siapa dirimu? Bicara pada Guru Surgawi seperti itu? Guru Surgawi, semua orang di sini bisa bersaksi bahwa dialah yang membuat Tuan Mu tewas. Benar, dia pelakunya. Tolong, Guru Surgawi, tegakkan keadilan atas nama surga. Hukum penjahat ini dengan berat. Guru Surgawi, ada kesalahpahaman. Tuan Mila yang menyerang keluarga Xia kami duluan. Tunggu, apakah itu pena Raja Surgawi legendaris? Zhang Haoshen, kau telah meninggal Gunung Longhu. Nasibmu sudah ditentukan. Kau akan langsung ke neraka. Chen Yuan dari kuil Guru Surgawi memberi hormat pada Raja Surgawi.
Apa? Dia Raja Surgawi? Dia adalah Raja Abadi. Apa itu Raja Abadi? Apakah itu sangat kuat? Tentu saja Raja Abadi jauh di atas yang lain. Tuan Abadi, salam untuk Zhang Haotian. Tunggu, Zhang Haotian adalah Raja Abadi? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia? Raja Abadi tertinggi? Raja Abadi adalah penguasa alam abadi. 3000 tahun lalu, untuk selamatkan dunia, dia bertarung sengit melawan iblis jantung. Dia jatuh ke reinkarnasi. Ditambah, Istana Guru Surgawi di Gunung Longhu, sekte pedang abadi dari Shushan, dan 72 gua surga penglai. Semua adalah garis keturunan yang ditinggalkan oleh Raja Abadi. Semua 3 juta dewa di surga harus menundukkan kepala di hadapan sang raja. Itulah keagungan Raja Abadi. Tapi lihat pecundang ini, lihat saja dia, tidak ada jejak kehadiran Raja Abadi. Tuan Abadi, apakah Anda yakin tidak salah? Apakah Anda mempertanyakan? Penilaian saya? Tidak, saya tidak berani. Hanya saja, mungkin ada kesalahpahaman, hanya saja Raja Abadi belum muncul selama 1000 tahun. Jika saya bilang begitu, maka dia adalah... Iblis jantung akan segera keluar. 3 guru besar akan segera keluar dari pertapaan untuk menyelenggarakan pertemuan abadi. Chen Yuan dengan hormat meminta Raja Abadi untuk kembali ke Istana Guru Surgawi. Dan mon guru segalanya. Jadi begitu. Gunung Longhu juga bagian dari warisanku. Itu takdirku. Jika begitu, aku akan pergi bersamamu. Gomong-gomong, saat aku kembali kali ini, aku akan menikahimu. Kau harus tepati janjimu. Apa yang kau bicarakan? Jika kau tidak setuju, aku akan pindah ke rumah keluarga Xia Mu. Dan tinggal di sana selamanya. Janji kita belum terpenuhi, dan kau pergi begitu saja? Janji kami belum terpenuhi, dan sekarang kau pergi begitu saja. Sepertinya tidak sepadan. Karena dia Raja Keabadian, dia seharusnya bisa menerima pukulan. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau pantas jadi lawannya? Nona Shen. Bukan berarti kami tidak percaya. Kami hanya ingin melihatnya sendiri, menambah wawasan. Oh iya, perguruan Tuan Surgawi Anda selalu di atas segalanya. Tapi jangan lupa, Fuil Perang kami juga punya roh penjaga bumi kami. Beraninya kau menghina Dewa Perang. Hanya beberapa kata darimu, dan kau ingin membawanya pergi? Perguruan Tuan Surgawi Anda terlalu memaksakan. Kalian terlalu memaksa. Apa? Kami bukan manusia juga. Dewa Perang adalah Helandang Jiuzhou. Dia telah memenangkan banyak perang untuk kita. Dia menghina Dewa Perang. Kami tidak akan membiarkannya. Jika kau tidak memberi penjelasan hari ini, tak seorang pun boleh pergi. Benar, kalian tidak kemana-mana. Apakah kau mencoba memulai perang dengan perguruan Tuan Surgawi? Hanya satu pukulan, kan? Lanjutkan saja. Jangan dengarkan mereka. Mereka hanya ingin memprovokasi. Kau mengkhawatirkanku? Kalau begitu, mari bertaruh. Jika aku selamat, kau harus memanggilku sayang lebih awal. Serius? Kau masih bercanda saat seperti ini? Dia di level Raja Perang. Dia benar-benar bisa mengambil nyawa seketika. Jika aku bahkan tak punya nyali untuk ini, bagaimana aku pantas menikahimu? Lanjutkan. Pekandang, kau yakin Solini? Satu pukulan dari, dan kau mungkin takkan selamat. Ada kata-kata terakhir? Berhenti bicara omong kosong. Mari kita selesaikan. Baiklah, akan kukirim kau pergi. Kalau begitu, biarkan aku mengantar. Terlalu lemah. Kalau aku melayangkan pukulan seperti itu, aku bisa menjatuhkan banteng. Tapi dia baik-baik saja. Ya Tuan. Seberapa kuat dia sebenarnya? Apa aku melihatnya dengan benar? Direktur Hua habis-habisan dengan pukulan itu. Tapi itu bahkan tidak membuat satu helai rambut pun goyah. Mungkinkah dia sebenarnya adalah Raja Abadi legendaris? Tidak mungkin. Aku paham sekarang. Pasti Direktur Hua sengaja menahan diri. Apa maksudmu? Pikirkan baik-baik. Dengan semua orang menonton, jika dia membunuh Zhang Haotian, bagaimana Balai Guru Surgawi bisa menyelamatkan muka? Jadi, Direktur sengaja menahan diri demi martabat Gunung Longhu. Semua tentang hubungan dan menjaga muka. Dia hanya tak ingin jadi berantakan. Masuk akal. Balai Guru Surgawi dan Istana Dewa Perang. Keduanya adalah pilar Jiuzhou. Tidak mungkin mereka benar-benar berperang. Kan? Benar, Kakak Hua adalah Direktur Penegakan Hukum. Dia tidak cukup bodoh untuk bertarung demi menang atau kalah sesaat. Benar, Kak Hua? Ya, benar sekali. Itulah yang kupikirkan. Direktur Hua bukan hanya pemberani, dia juga bijak dan berkepala dingin. Benar-benar berpandangan luas, dengan visi gambaran besar. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Dia kalah dengan adil. Bagaimana itu kemenangan? Cukup, mari kita anggap saja. Kalian memenangkan yang ini. Ayo Direktur Hua, kau sudah melayangkan pukulanmu tadi. Sekarang giliran. Pak Hua, pukulan tadi sudah beres. Sekarang giliran saya. Apa? Dasar anak manis, kamu pikir bisa melawan saya? Ya, Kak Hua membiarkanmu begitu saja, dan sekarang kamu makin angkuh.
Dengan skill lemahmu, kamu bahkan tak bisa kalahkan ayam. Oke, sudahlah, ayo, pukul Kak Hua. Jika Kak Hua bergeming, dia akan ambil nama belakangmu. Kak Hua, orang ini, aku tak tahan dia, biarkan saja dia memukul. Aku akan memberimu semangat saja, silakan. Kak Hua, tolonglah. Tunggu, apa? Takut sekarang, punya pistol mainan di pinggang, berpura-pura jadi pembunuh, tapi kamu tak berani Kak Huaku, ya? Sekarang juga, berlutut dan minta maaf. Mungkin Kak Hua akan membiarkanmu pergi, benar? Kak Hua, kamu memang hebat. Jika kamu berlutut dan mengaku kini, kami akan membiarkanmu pergi. Tanya dia, jika aku berlutut padanya, beranikah dia? Benar-benar konyol. Jika Kak Huaku benar-benar mau, dia bisa singkirkanmu dengan satu jari. Benar? Kak Hua, kamu tampak pucat. Mau ke kamar kecil? Pak Hua sungguh murah hati. Maaf merepotkan. Sampai jumpa. Siapa bilang? Kak Hua, kenapa kamu biarkan mereka pergi? Aku beritahu kamu. Aku bilang padamu. Kak Hua. Saya baik-baik saja. Kita benar-benar meremehkan orang itu. Ternyata, dia tahu apa yang dilakukannya. APA, Direktur Hua, sang Raja Perang, dikalahkan oleh anak itu? Tapi Zhang Haotian seharusnya hanyalah pekandang biasa. Bagaimana mungkin dia punya keahlian itu? Apa kau serius sekarang? Kau akan menyerah begitu saja? Bagaimana reputasi Aula Dewa Perang? Apa yang tersisa untuk kita? Konferensi Sun Xian segera dimulai. Segera pergi ke kediaman guru surgawi. Dan Kari Shengzi Chu Wuzong. Begitu dia mendengar, ada yang mencoba bersaing. Gelar Raja Abadi terlahir kembali. Dia pasti akan bertindak. Menyingkirkan pecundang itu. Saat itu, Nona Xia akan menjadi milikmu. Siap diambil. Langkah cerdas, pakai orang lain untuk pekerjaan kotormu. Kak Hua, kau selalu tahu apa yang harus dilakukan. Ayo ikut aku, kawan. Kita tidak bisa melakukan ini tanpamu. Tidak. Kourus sans diri kali ini. Aku perlu pulih. Beristirahatlah. Baiklah, pasang infus, ambil beberapa hari untuk istirahat. Aku pergi. Ayo pergi juga, sepupu. Tunggu aku. Aku sungguh tak ingin bertemu monster itu lagi. Ku dengar kau menolak lamaran Tuan Muda Zhu. Itu masalah besar. Bagaimana bisa kau tidak bicara denganku dulu? Bu, Haotian menyembuhkan penyakit kakek. Aku tidak perlu menikahi Yao Baichuan lagi. Kau bodoh. Tuan Muda Yao putra Dewa Perang Yao. Jika kau menikah dengannya, kau akan hidup mewah. Dan keluarga Xia kami akan ikut terangkat bersama. APA yang ditawarkan pekundang itu? Jangan berani bicara tentang dia. Dia sangat membantu keluarga kita. Berani sekarang. Ya, anak perempuan tak pernah betah. Bagaimana aku bisa punya anak tak tahu berterima kasih? Bu Ledin, ada APA? Aku tidak peduli. Jika masih menganggapku ibumu, kau akan pergi ke Gunung Longhu. Konferensi Sun Xian sedang berlangsung di sana. Jika kau cukup beruntung, keluarga Xia kami takkan pernah khawatir lagi. Baiklah, aku akan lakukan apa katamu dan pergi. Tuan Li, aku talenta teratas Daxia, putra Dewa Perang Daxia, teman Sheng Zichu. Tolong jaga aku hari ini. Karena kau teman Sheng Zichu, kau juga temanku, Li Yuzhe. Jangan khawatir, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan Chen Yuan dan kru tak berguna masuk ke sini. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Li. Bibi, semua sudah siap. Sebentar lagi, kita akan bertemu 3 Grandmaster hebat. Tuan Muda Zhu, kau memang hebat. Kau benar-benar berhasil. Sheng Zichu dan Tuan Li. Status Sheng Zichu memang, tapi aku juga bukan kaleng-kaleng. Tentu saja, aku bisa. Tentu saja, kau putra Dewa Perang. Kau mewakili Aula Dewa Perang. Bahkan kediaman guru surgawi harus menghormati. Bu, Haoyan Sekarang. Tamu terhormat di kediaman, bahkan tanpa Tuan Muda Yao, kita masih bisa naik gunung. Diam, apa yang kau tahu? Dia hanya tukang batu. Bagaimana mungkin dia, Raja Abadi yang Maha Kuasa? Chen Yuan pasti salah. Benar, setelah 3 Dewa Darat keluar dari pertapaan, kebohongannya akan, saat itu, dia akan jadi bahan tertawaan seluruh dunia. Selama kita bertemu 3 sesepuh agung dan mendapat restu mereka, kita akan punya dukungan dari semua sekte. Bersama, kita bisa melawan iblis batin. Baiklah, kalau begitu, aku ikut denganmu bertemu sesepuh agung Gunung Longhu. Kakak senior. Kakak senior, kau datang tepat waktu. Kau harus membela aku. Itu dia benar-benar muncul juga. Liu Zhen, wanita keras kepala itu, dia tidak mau mengizinkanku bergabung di konferensi pencari keabadian. Liu Zhen, atas dasar apa kau punya hak melarang orang dari Dao Zhen keluar dari konferensi pencari keabadian? Aku bertanya-tanya dari mana si manis ini Ternyata kau dari Dao Zhen. Nona Li,
Kau memang kebanggaan garis keturunan Daoshu, berbakat dan cantik. Dia dan Chen Yuan sudah berebut posisi Santa sejak lama. Selalu ada ketegangan. Hari ini, semuanya akan jadi menarik. Li Yuzhen, Berry Acupange Lazan Yang Mazukakal. Karena murid terakhir sesepuh Agung Shangking. Apakah alasan itu cukup bagimu? Apa? Benar, saat kau tidak ada istana guru surga, aku menjadi murid sesepuh Agung Shangking. Jika kau ingin ikut konferensi pencari keabadian, itu mudah. Kau harus memahami prasasti tanpa kata yang ditinggalkan Raja Abadi. Baru kau bisa melangkah ke jalan surga dan bertemu langsung 3 sesepuh. Li Yuzhen, kamu terlalu mendominasi. Jadi, menurutmu, tak satu pun dari kita bahkan bisa melihat pendiri lagi? Lalu, bagaimana jika begitu? Pendiri meramalkan bencana besar akan datang dan iblis hati akan segera muncul kembali. Jika ia menyusup ke sekte kita, itu bisa menyebabkan bencana besar. Aku hanya memikirkan aula guru surgawi. Itu saja. Atau maksud semua orang di cabang daoshanmu begitu bodoh, bahkan tidak bisa memahami satu kata pun. Jika memang begitu, kupikir kalian semua sebaiknya berhenti berkultivasi, bubaran saja di sini dan pulang saja menanam Li Yuzhen, kamu keterlaluan. Mau berduel? Baiklah. Jika kau kalah, kau harus mengaku bahwa aku, Li Yuzhen, adalah putri suci nomor 1 dari Gunung Longhu. Cukup, biar aku saja. Hanya tablet batu kosong, bahkan yang paling Murid Junior dari klan Daoshan, kita bisa memecahkannya. Coba saja. Putra Suci, berhenti main-main. Aku sudah coba tadi. Tablet surgawi kosong ini ditinggalkan oleh Raja Abadi. Di dalamnya terdapat rahasia seni abadi. Dulu, guru besar kami mendapat pencerahan darinya. Itulah cara dia mendirikan Gunung Longhu. Orang seperti saya, bagaimana mungkin aku mengerti apapun darinya? Tidak apa-apa, hanya tablet tua. Mungkin aku menjatuhkannya dan alam abadi bertahun-tahun lalu. Tak pernah mengira seseorang akan menganggapnya sebagai harta. Itu lucu sekali. Berani sekali kau. Kau pikir kau benar-benar layak mempertanyakan relik suci kita? Mencari masalah? Aku bisa membantumu dengan itu. Raja Abadi, main dure. Ini antara aku dan dia. Balas dendam pribadi. Selama aku di sini, tidak ada yang namanya balas dendam pribadi. Ayo lakukan. Apa? Memalukan diri sekali dan itu tidak cukup? Mau melakukannya lagi? Putra Suci, sialan kau. Lihat. Ada kata-kata. Benar-benar ada kata-kata. Sekarang ada tulisan di sana. Sungguh? Sekarang ada tulisan di sana. Kan sudah kubilang, aku bukan idiot, tahu. Tadi tidak ada tulisan. Ada apa ini? Kau curang. Justru kau yang curang. Kau, seluruh keluargamu curang. Aku baru saja mendapat inspirasi. Bagai banjir. Aku mendapat pencerahan. Itu saja. Masa sulit dipercaya? Baiklah, terserah. Sekarang, ada lagi yang mau kau katakan? Bahkan murid terbodoh di Grup Daoshan kami bisa mengerti maknanya, apalagi orang lain. Tidak mungkin. Dia jelas sudah gagal. Tak bagaimana bisa dia tiba-tiba mendapat pencerahan? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Putra Suci, dia memfitnahku. Jujur saja, kau hanya iri pada. Kau hanya mengincar tubuhku. Mana mungkin? Coba lihat dirimu sendiri dulu. Aku iri padamu, mungkin di kehidupan lain. Dengar itu semua, dia rela mati untuk. Jangan tergila-gila padaku. Aku hanyalah seorang legenda. Kau ingin mati. Kau tak bisa memilikiku. Jadi kau hanya ingin menghancurkanku. Kan? Dasar brengsek. Aku sangat tergila-gila. Kalau berani, keluarlah dan hadapi. Bersembunyi di balik orang lain. Pria macam apa yang melakukan itu? Li Yuzhen, cukup. Murid Daoshan kami sudah membuktikan dia bukan orang sembarangan. Anjing Bek Tak Mangalangi Jalan. Minggir dari jalanku. Kalau kau kuat, kalahkan. Kalau tidak, jangan harap bisa lewat sini. Ayo sini, silakan bertarung. Aku tidak takut padamu. Chen Yuan, saat kau belum selevel denganku.
serang aku lagi. Baiklah, gerakan selanjutnya akan menghabisimu. Tidak mungkin. Siapa yang berani bertindak di depan Raja Abadi? Siapa yang berani melawan? Mengaku dirimu Raja Abadi, mulutmu besar sekali. Ini Chu Wutsong, Putra Zuki Gunung Longhu. Kami sudah menunggu begitu lama. Akhirnya, kau muncul. Salam, Putra Susi. Dan siapa itu? Chu Wuzong. Dia dikenal sebagai Gunung Longhu. Genius Tereba dalam Seributin. Jadi kalau dia jenius, kita sudah memecahkan prasasti itu. Kita bisa masuk sekarang. Hanya satu kata. Dan kau pikir akan bertemu 3 Grandmaster? Memangnya di mana? Pernah semudah itu? Jadi kau bilang kau cukup mengesankan, ya? Maka coba saja. Buka matamu lebar-lebar. Perhatikan baik-baik. Banyak sekali kata, hampir seperti puisi. Tentu saja, bakat putra suci 1 banding 1.000.000. Sebuah prasasti kosong seperti ini bukan apa-apa bagi dia. Lihat itu, talentaku. Hanya bisa kau kagumi. Akulah orang yang diandalkan semua orang. Yang terpilih. Kak Chu, keren sekali. Koyong terpilih. Shang Hao adalah Raja Abadi yang bereinkarnasi. Dan kau di sini mengoceh omong kosong tentang kemanusiaan. Dia reinkarnasi dari Raja Abadi. Baktikan padaku. Jangan coba-coba. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Raja Abadi perkasa yang terlahir kembali bahkan tidak bisa mengaktifkan prasasti batu. Ko. Ini hanya prasasti batu rusak. Tuan Raja Abadi. Apa kamu yakin? Semua orang mengawasimu. Jika gagal, akan jadi malu besar. Santai, aku bisa. Hao Tian. Hanya satu kata, siapapun yang berbakat bisa menebak satu kata. Si imut itu dapat satu lagi. Begini ya, dan kau sebut dirimu reinkarnasi Raja Abadi dengan kemampuan begitu, tidak punya malu. Kak, lihat, ada yang berubah. Apa yang terjadi? Kenapa katanya masih berubah? Ini pertama kalinya aku melihat. Meski terus berubah, tetap hanya satu kata. Kau tetap tak bisa mengalahkan. Lihat, berubah lagi. Langit dan bumi, misterius, apa kata berikutnya kuning? Atau apa? Kau menyalin kitab suci atau apa? Diam. Kalau kau diam, tak ada yang tahu kau baisu. Sang putra suci memecahkan sebanyak 1 puisi. Dia adalah yang terpilih sejati, reinkarnasi asli Raja Abadi. Tepat sekali. Jika kau ingin menantang sang putra suci, Jangan libatkan Keluarga kami. Zhang Haoyan. Jika hanya itu yang kau punya, lebih baik kau turun gunung ini sekarang. Kau tak pantas berdiri di sana. Kenapa kau terburu-buru sekali? Teruslah menonton. Langit dan bumi, misterius dan luas. Itu sudah karakter keempat. Kudenga. Semua orang yang mencoba memahaminya. Mengeluarkan kata-kata yang tidak masuk akal. Jadi kenapa dia bisa tahu strukturnya? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Hao Tian, kau pasti bisa. Aku percaya padamu. Jangan sombong dulu. Langit bumi, misterius luas hanya 4 kata. Jika hanya itu yang diperlukan untuk dianggap reinkarnasi Raja Abadi, maka bukankah aku, Chu Wuzong, akan berada di atas Raja Abadi? Chu Wuzong, jangan kelewatan. 4 kata sudah menunjukkan bakat luar biasa. Dia berhak bergabung dengan pertemuan pencari abadi. Gelar Raja Abadi saja, mewakili warisan aula guru surgawi. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkanku. Lalu Raja Abadi makam apa dia nanti? Senchu benar. Kami semua mendukung Senchu. Kalian. Berlebihan sekali. Chen Yuan. Opini publik adalah kehendak langit. Apakah kau benar-benar akan menentang takde? Raja Abadi masih bisa bertahan? Tidak apa-apa. Kalau begitu buka mata dan perhatikan baik-baik.
Kakak senior, ini kitab langit Tongjia. Shang Haotian sudah diakui kitab surgawi, jadi itu artinya dia ditakdirkan oleh nasib, reinkarnasi Raja Abadi. Sekarang, mari kita lihat siapa berani menantangnya. Saya tidak terima ini. Hanya karena dia dapat kitab Dunjia, tidak membuktikan dia reinkarnasi Raja Abadi. Dulu Zhang Tianshi juga menguasai kitab Danjia dan mendirikan kediaman Tianxi. Apakah itu berarti Zhang Tianxi juga Raja Abadi? Chu Song, jangan coba nasibmu. Pokoknya, kita sudah diakui oleh prasasti surgawi, jadi kita bisa masuk kumpul abadi dan bertemu 3 mahaguru. Raja Abadi, ayo pergi. Tunggu sebentar. Raja Abadi. Dengan hal seperti ini sekarang, jika aku pergi begitu saja, aku mungkin akan dipandang rendah seumur hidupku. Raja Abadi, jangan bilang kau mau memahaminya sekarang juga? Kitab Dunjia adalah buku rahasia pamungkas dan tersulit untuk dikuasai. Kau berani mencobanya langsung di sini? Kau tak tahu malu. Zhang Haotian, kau terlalu angkuh. Apa kau pikir kau satu-satunya Raja Abadi sepanjang masa? Apakah aku atau bukan? Sejak kau akan tahu. Energi di tubuh Raja Abadi semakin kuat. Mungkinkah dia benar-benar Raja Abadi? Mustahil. Martabat Raja tak bisa dinodai. Jika dia benar-benar Raja Abadi, kita berlaku tidak sopan padanya barusan. 4 Raja Surgawi pasti sudah menghabisi kita. Kukup. Itu menunjukkan kemurahan hati Raja Abadi. Diatida, Kambil, Kezongbongan, Manusiamu. Apakah dia Raja Abadi atau bukan? Bukan urusanmu untuk memutuskan. Hanya 3 Grandmaster yang bisa membuat keputusan akhir. Ketika 3 Grandmaster kembali, kebohongannya akan terbongkar. Sekarang aku sudah menguasai kitab surgawi Dunjia. Apa yang bisa kau lakukan padaku sekarang? Kitab surgawi Dunjia APA, biar kukatakan pada kalian semua telah ditipu. Dia tak lebih seorang pesulap penipu. Jika kau memang berbakat, mengapa aku memilih bersama San Shao? Benar, jika kau Raja Abadi, apakah itu berarti aku selingkuhi Raja Abadi? Membayangkannya saja membuatku bersemangat. San Shao menyebalkan sekali. Dia hanya pekerja konstruksi rendahan. Bagaimana mungkin dia Raja Abadi yang maha kuasa? Berani kau menghina Raja Abadi? Orang biasa sepertimu meninggalkan Haotian adalah keputusan terburukmu karena kau kehilangan kesempatan untuk naik tangga sosial dan hidup mewah. Berani kau menghinaku? Apa yang kau lakukan? Dia wanita yang dilirik You Shao. Jika kau menyakitinya, bagaimana aku menjelaskannya pada You Shao? Jadi ini pria yang kau pilih? Luar biasa. Haotian, meninggalkan orang seperti itu adalah langkah cerdas. Tentu saja, setelah semua tenang di sini, saatnya kau tepati janjimu, kan? Apakah ini benar waktunya membicarakan itu? Aku harus memikirkan masa depanku, bukankah? Chu Wuzong, kita semua kini dalam situasi yang sama. Hari ini, Zhang Haotian harus mati. Ku beritahu kau, setelah Zhang Haotian tiada, Aula Dewa Perang kami akan sepenuhnya mendukungmu sebagai pemimpin berikutnya dari sekte tabib surga. Shang Haotian menguasai kekuatan kitab tertinggi. Dia pewaris sah, tak diragukan. Dia reinkarnasi Raja Abadi. Kenapa belum berlutut? Hormati Raja Abadi. Kenapa harus berlutut? Tidak boleh berlutut. Ayo, bangun, bangun, bangun. Jika kau benar Raja Abadi, beranikah kau melawanku? Chu Wuzong. Kojila, kau tantang Raja Abadi, takut hukuman ilahi? Hanya ada satu reinkarnasi Raja Abadi. Itu aku, Putra Susi Daoxian, Chu Wuzong. Jika dia tak bisa mengalahkanku, bagaimana bisa dia Raja Abadi bangkit? Zhang Haotian, jika kau benar reinkarnasi Raja Abadi, pasti kau sangat kuat, kan? Jika kau takut bertarung, kau hanyalah penipu, mencari ketenaran palsu. Berhentilah berakting. Zhang Haotian, jika ingin membuktikan kau adalah Raja Abadi, mudah, lawan saja aku. Jika kau menang, aku akui kau reinkarnasi Raja Abadi. Haotian baru saja bangkitkan kekuatan. Chu Wuzong berlatih bertahun-tahun. Dia telah mengkapi pangkak. Kekuali 3 mahaguru. Mungkin tak ada yang bisa mengalahkannya. Kau bahkan tak layak menantang. Cari kematianmu. Tiga Mahaguru, mange Arkan Perinta. Pangil Zhang Haotian, Dan Chu Wuzong, ke Aula Guru Surgawi.
Lumeyan. 3 sesepuh agung keluar pertapaan. Mereka ingin menilai sendiri siapa reinkarnasi Raja Surgawi sejati. Kalau begitu, aku ikut kalian dan melihat sendiri kemampuan para sesepuh. Sesungguhnya, ini markas sekte Guru Surga. Orang tak berwenang dilarang masuk. Haoshin. Tidak apa-apa. Nanti setelah aku kembali, aku akan menikahimu. Aku akan menunggu. Baiklah. Salam untuk 3 sesepuh agung. Zhang Haoyan, kau lihat ketiga sesepuh agung. Mengapa kau tak berlutut memberi hormat? Akulah Raja Surgawi. Bagaimana aku bisa tunduk pada generasi muda? Berani sekali kau. Ketiga sesepuh agung belum mengakuimu. Bagaimana kau bisa mengklaim sebagai reinkarnasi Raja Surgawi? Shang Haotian memegang artefak surgawi. Dan Mangazé Kitab Surgawi d'un Jia. 10 Seluru Dunia. Siapa lagi yang bisa meraih ini selain dirinya? Siapa lagi Yang Panta? Menyandang gelar Raja Surgawi? Apakah dia Raja Surgawi atau bukan? Bukan urusanmu. Hanya 3 sesepuh agung yang bisa memutuskan. Mari kita lewati formalitas. Zhang Haotian. Chu Wuzong. Kalian berdua, maju ke depan. Ini patung pendiri sekte Guru Surga, Zhang Qianxi. Jika kau mendapat pengakuannya, kau adalah reinkarnasi Raja Surgawi. Baiklah, aku duluan. Patung Guru Surgawi bersinar. 3 Master Agung. Mungkinkah dia benar-benar reinkarnasi sejati Raja Surgawi? Bagaimana mungkin? Apa kau bilang, selama ini kita salah paham? Chu Wuzong. Benarkah reinkarnasi sejati Raja Surgawi? Sudah kubilang kan, Wuzong memang jenius sejati. Sikapnya layaknya Raja Surgawi. Di akhir jalan keabadian, siapa yang paling berkuasa? Setelah lihat Wuzong, jalan pencerahan terbuka. Zhang Haotian, cewekmu, aku yang duluan. Jelaranmu. Ada masalah APA. Terbongkar kebohonganmu. Tak bisa terus berpura-pura? Cuma seorang Zhang Tianxi tak pantas terima hormat dariku. Zhang Haoyan, Demi Langit. Kau sudah hila, tadi tak hormat pada 3 Techua. Para tetua baik hati tak mempermasalahkanmu. Kini, alih-alih menyesal. Kau berani hina Guru Zhang? Apa kau tahu betapa hebatnya Guru Zhang itu? Guru Zhang mendirikan sekte Tianxi, mengusir iblis dan lindungi dunia. Jasanya dikenang sepanjang masa. Kini kau berani bersikap tak hormat pada Guru Zhang. Kau benar-benar tak tahu sopan santun. Seumur hidupku aku rendah hati, tapi tak bisa diam lagi. Seseorang usir si sok jago ini dari Gunung Longhu sekarang. 3 Guru Besar. Kami mohon Anda memberinya 1 kesempatan lagi. Baiklah, aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Maju dan tunduk. Jika Berani Menolak. Bunu. Raja Abadi. Baik kau reinkarnasi Raja Abadi atau tidak, mungkin lebih baik mundur saja. Kalau tidak, keadaan bisa jadi serius. Baiklah, karena kau selalu memperlakukanku dengan baik, aku anggap ini membalas budi. Dia hanya membakar 1 dupa. Dalam hati, kau masih tak menghormati Master Zhang. 1 dupa sudah batasnya. Jika kau pakai lebih banyak, aku takut Master Zhang ini akan kehilangan semua kekuatan spiritualnya. Ini patin sans master. Dia berdara. Sang Master menangis darah. Ini pertanda dari langit. Kita pasti telah membuat marah para dewa, sehingga patung Sang Master meneteskan air mata darah. Sudah kubilang, 1 dupa persembahan adalah batas mutlak. Jika kau mencoba membakar 3 Master Zhang yang kalian bicarakan, mungkin sudah sepenuhnya hancur sekarang. Mungkinkah dia benar-benar reinkarnasi Raja Abadi? Chu Wuzong. Shang Haotian sudah diakui 3 guru besar. Dan Master Zhang. Kenapa kau tidak berlucu? Siapa bilang dia harus reinkarnasi Raja Abadi? Sang Master menangis darah. Menurutku dia pasti reinkarnasi iblis. 3 leluhur. Air mata darah Sang Master. Jelas bukan pertanda baik.
Tiga tetua, Nuri Chu Wuzhong, dengan hormat memohon kepada tiga tiba tua untuk campur tangan menaklukkan iblis ini, untuk melenyapkan ancaman ini, agar kekacauan tak menyebar ke dunia. Ini. Apa yang dikatakan Putra Suci tidak sepenuhnya tanpa alasan. Fenomena seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun kami seperti dewa di bumi, sulit bagi kami untuk menilai apa yang harus kita lakukan sekarang. Techua, Iblis batiniah hampir bebas. Musuh besar sudah di depan mata. Lebih baik Sala Daripada membiarkannya pergi. Jika kita tidak melenyapkannya, kehidupan tak terhitung akan menderita. Saat itu, aula guru surgawi kita akan tercatat dalam sejarah sebagai penjahat. Karena tiga tetua tak bisa memutuskan, saya punya ide. Pedang eksekusi. Apakah saya iblis batiniah atau tidak? Satu ujian akan membuktikannya. Zhang Yaotian. Ini adalah pedang eksekusi yang ditinggalkan Raja Abadi, kecuali Raja Abadi, Makluki de Manapin. yang memasuki jangkauan. Pedang eksekusi akan tercabik-cabik oleh auranya. Jika saya benar-benar iblis batiniah, maka hancurkan saya dengan kekuatan pedang ini. Bukankah itu lebih baik lagi? Jika dia benar-benar iblis batiniah, meski kami bertiga bersatu, kami mungkin tak bisa mengalahkannya. Itu benar, karena dia ingin mati. Biarkan saja dia mencoba. Karena kau begitu bertekad, tetua ini mengizinkannya. Ada 99 anak tangga di tangga surgawi. Hanya dengan melintasi tangga, kau bisa mencapai pedang eksekusi. Ketiga tetua hanya berhasil 9 langkah. Sebelum mereka tak tahan kekuatan pedang eksekusi, mereka hampir musnah semua. Dan kau, iblis kecil dalam diri, pikir bisa menantang artefak peninggalan Raja Abadi? Kau hanya cari mati. Apa? Takut sekarang? Terlambat. Biar ku kasih tahu sesuatu. Palsu akan selalu palsu. Meski kau naik ke puncak, kau takkan pernah jadi Phoenix. Bukankah kau bilang kau reinkarnasi Raja Abadi? Kalau begitu kau seharusnya bisa naik tangga surgawi kan? Sob, bukan maksudku meremehkanmu. Aku hanya ingin melihatnya langsung. Baiklah. Kalau begitu, aku Raja Abadi akan tunjukkan. Begitu aku melangkah ke tangga surgawi, aku ingin kau berlutut di depanku. Memohon nyawamu, seperti anjing. Senior Chu berhasil naik tangga surgawi. Lihat. Kuduga, dia memang yang diharapkan semua orang. Reinkarnasi Raja Abadi. Bukankah kau bilang kau Raja Abadi? Kenapa menyerah setelah hanya beberapa langkah? Aku baru bangkit, kekuatanku belum pulih total. Wah, mukamu tebal sekali. Aku belum pernah lihat yang begini. Gampang bicara kalau kau tak mencoba. Kalau kau memang hebat, kenapa tak kau coba saja? Tentu saja, aku pasti akan ambil kembali pedangku sendiri. Perhatikan baik-baik. Tidak mungkin. Dia benar-benar berhasil sampai. Que Tinkat son bilan dalam sekali jalan. Bertahun-tahun lalu, kami bertiga sangat berbakat, dan kami hanya mencapai tingkat 9 juga. Jika dia adalah iblis dalam, mengapa dia tidak terluka oleh energi pedang? Mungkin karena aku melangkah ke jalur surgawi lebih dulu, meninggalkan aura Raja Abadi, yang sementara menutupi kehadiran iblis. Itulah mengapa dia bisa mengambil sembilan langkah berturut-turut. Tapi itu bukan satu-satunya kemungkinan. Ada kemungkinan lain. Zhang Yaotian Bisa jadi reinkarnasi Raja Abadi. Tunggu. Lihat. Kalian lihat, dia reinkarnasi iblis hati. Dia benar-benar reinkarnasi dari iblis hati. Aku satu-satunya Raja Abadi yang sejati. Di bawah pedang eksekusi, bagaimana kejahatan bisa merajalela? Sepertinya dia memang reinkarnasi iblis hati. Kejahatannya pantas dihukum mati. Raja Abadi, apakah Anda baik-baik saja? Hanya luka ringan, aku baik-baik saja. Itu aneh, mengapa masih ada sisa energi iblis yang masih padaku? Sepertinya iblis hati sudah terlahir kembali bersembunyi di antara orang-orang yang pernah kutemui. Chen Yuan, dialah iblis hati itu. Kau masih akan tetap keras kepala soal ini? Kau benar-benar akan memihak orang buangan jahat itu? Sampai saat terakhir. Kita tidak boleh gegabah mengambil kes impulents. Pedang eksekusi hanya melukainya, bukan membunuhnya.
Cao Mi Meng. Tipe yang takkan menangis sampai peti mati. Ya, baiklah. Biar ku beritahu sesuatu. Zhang Haoyan. Akulah Raja Abadi sejati yang asli. Ketika saatnya tiba, aku akan menelanjangimu, bagian demi bagian, dan membuatmu menghangatkan ranjangku. Ku. Chu Wuzhong, sebaiknya kau buka matamu lebar-lebar. Zhang Yaoqiong, kuharap aku tidak salah percaya padanya. Kau harus berhasil. Dia benar-benar berhasil, melewati 99 tingkat tangga surga. Sepanjang sejarah. Dialah yang sudah sedekat ini dengan pedang penghakiman abadi. Hanya satu langkah terakhir, yang paling krusial. Apakah dia bisa mencabut pedang eksekusi? Tergantung pada saat ini. Tidak mungkin. Semuanya, dengarkanlah raungan naga. Semuanya, dengarkan auman naga. Sudah 3000 tahun, akhirnya, seseorang telah mencabut pedang eksekusi. Aula Guru Surgawi. Tai Ching. Salam untuk Raja Abadi. Itu tidak mungkin. Kau Raja Abadi? Lalu aku siapa? Siapa aku? Bertemu raja tanpa membungkuk, sungguh keterlaluan. Kekuatan Raja Abadi hanya dengan satu gerakan bisa mengusir dewa terhebat. Raja Abadi, dia benar-benar lancang. Dia menantangmu berkali-kali. Kenapa kau masih mempertahankannya? Lupakan saja, dia agak bodoh, tapi dalam beberapa hal, dia punya sedikit bakat. Aku menghargai bakat, aku akan selamatkan nyawamu. Zhang Haoyan. Kenapa kau pikir aku akan tunduk padamu? Keras kepala sekali ya, kalau begitu, bunuh saja dia. Kau lakukan itu. Tunggu sebentar. Tuan Raja Abadi. Aku juga ingin melakukan sesuatu untuk jadikan aku pengikut setiamu. Tuan Raja Abadi. Terimalah aku sebagai adikmu. Kumohon ini, biar aku tunduk padamu dulu. Kalau Sultak tahu malu, kami mengyang paling. Baiklah, kakak, urusan di sini selesai. Aku turun gunung untuk menikah. Zhang Haotian, kabar buruk. Nona diculik Zhou Baichuan. Yo Baichuan, apa yang kau coba lakukan? Biar ku beritahu sesuatu. Zhang Haotian, dia jelas bukan Raja Abadi. Sejujurnya, dia mungkin sudah mati di Gunung Longhuki. Aku tanya sekali lagi, apakah kau mau menikah atau tidak? Sudah ku bilang, meskipun aku sudah mati, aku tetap takkan menikah. Baiklah. Bawa dia masuk. Ibu. Kalau begitu ku bunuh ibumu dulu. Jangan-jangan. Anakku, aku tidak mau. Tolong jangan sakiti ibuku. Aku akan menikah. Aku tidak bisa dengarmu. Aku akan menikah. Apakah Anda bersedia menikahi mempelai wanita? Saya bersedia. Baiklah, baiklah. Sekarang, bolehkah saya tanya mempelai wanita? Apakah Anda setuju menikahi mempelai pria? Haoshen, apakah kau datang? Bagaimana menurutmu wajah pengantin wanita? Dia tidak terlihat terlalu bahagia. Tentu saja tidak. Zubeshuan itu, terkenal sebagai anak manja. Jika ada pilihan, siapa yang mau menikahinya? Kasihan Nona Xia, kebanggaan keluarganya. Sekarang dia akan hancur begini. Kau membuat masalah lagi. Ya, jangan paksa aku. Aku akan menamparmu di hari terindahmu. Cepat katakan kau setuju, atau seluruh keluargamu akan tamat. Pengantin wanita, apakah Anda setuju menikahi mempelai pria? Dia tidak mau. Aku akan bicara untuknya. Duduklah. Haoyan, kau di sini. Anak ini, sungguh tidak mati di Gunung Longhu. Tunggu, itu tidak benar. Di sini berbahaya. Kau dengar aku? Cepat pergi dari sini. Ini tak ada urusan denganmu. Kau pikir bisa datang pergi sesukamu?
Kau pikir tempat apa ini, bocah? Hari ini, kupatahkan kakimu, menggantungmu di luar hotel, biar semua orang lihat. Ini akibatnya jika kau ganggu Yao Baichuan. Zhou Xiao, aku bersedia menikahi dia, tidak tahu apa-apa. Bisa lepaskan dia, tolong. Zhang Haoshen, pergi cepat, ayo pergi. Mencoba kabur? Ya, baiklah, kalau begitu, buat dia berlutut, suruh dia membungkuk dan minta maaf, dan panggil aku mempelai pria. Jika kau lakukan itu, aku akan lupakan masa lalu. Kau ingin aku membungkuk dan minta maaf? Kau pikir kau belum cukup cepat mati? Kenapa kau tak lihat dirimu? Saat ini, kau hanyalah tikus yang ingin diinjak, dan kau masih punya nyali. Untuk bicara besar di sini, Biar ku beritahu sesuatu. Yao Xiao memberimu kesempatan hidup. Jangan bodoh. Jika kau ingin menyia-nyiakan hidupmu, lakukan di tempat lain. Jangan halangi Yubingku. Sukses dan kaya raya. Aku sangat penasaran, Madamo. Apakah artinya menjadi sukses sejati? Bingkisan nikah Tianxi Menshan tiba. Apa ini benar? Itu ginseng kaisar 1000 tahun. Dan ulat sutra es 10.000 tahun. Bodhi darah. Pedang kayu persikinyang. Wah. Setiap barang berharga. Tianshi Mansion Tahukara. Bummer. Lihat itu kekuatan nyata. Ini yang namanya sukses besar. Kau tahu Jushe akan menikahi Yubing kita. Istana Tianxi baru saja mengirim. Semua hadiah mewah ini. Setiap satu dari ini bisa membeli hidupmu berkali-kali lipat. Sekarang lihat diri dari ujung kepala sampai kaki. Kau bahkan tak punya 10.000 dengan apa yang kau punya. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan Yao Xiao? Bu, kenapa ibu berkata begitu pada Hao Tian? Bagaimana bisa ibu begitu yakin? Hadiah-hadiah ini dari Istana Tianshi untuk keluarga Zhou? Apa itu tidak jelas? Pernikahan Jushe mendapat undangan resmi dikirim ke Istana Tianxi dengan hubungan Yao Xiao dengan Chu Shengzi. Jika hadiah ini bukan untuk Yao Xiao, lalu untuk siapa lagi? Benar, saya minta Istana Tianxi mengirim hadiah ini sebagai tanda lamaran untuk Yubing. Apa aku tak salah dengar? Dia bilang hadiah ini dikirim padanya oleh Istana Tianxi? Dia pikir dirinya siapa? Bagaimana mungkin Istana Tianxi akan memberinya bantuan seperti itu? Jujur saja, kupikir dia hanya membual. Kau benar-benar pikir kau pantas mendapatkan Istana Tianxi mengirimimu hadiah? Kau beruntung masih hidup turun gunung. Itu seperti leluhurmu memberkati dari kubur. Dan kau masih punya nyali berdiri di sini. Bersikap angkuh. Kalau aku jadi kau, aku akan cari gunung terpencil dan hidup seadanya. Denn kau berani datang ke sini. Kau pasti benar-benar mati. Tepat sekali. Jika kau benar-benar bisa mendapatkan barang sebagus ini, aku rela menyemir sepatumu. Sayang sekali, kau tak punya kemampuan itu. Kau heni ala. Sampah yang diludahi semua orang. Cara kalian bicara sungguh menjijikkan. Aku tak sabar melihat wajah kalian saat kalian tahu kebenarannya. Entah kami menyesal atau tidak. Siapa tahu. Tapi jika kalian tidak pergi sekarang, kalian mungkin takkan pernah keluar dari pintu ini lagi. Sudahlah. Aku setuju menikahi Yao Xiao. Jangan kembali dan mengacaukan hidupku lagi. Apakah aku menyuruhnya pergi? Aku tidak pernah berniat pergi. Nak, kau suka sekali sok jagoan. Ya, baiklah. Aku biarkan kau berlagak sesukamu. Biar ku beritahu sesuatu. Chu Shengzi akan segera muncul. Kalau kau punya nyali, tetaplah di sini. Bagus. Aku akan menunggu di sini. Anak ini gila sekali. Serius? Dari mana asalnya? Aku dengar, dia hanya orang biasa yang angkut bak tanpa latar belakang. Sekarang ini akan menarik. Ayo, Haoshen, cepatlah. Aku datang hari ini untuk menikahimu. Bukankah kau bilang, siapapun yang menyelamatkan bapak tua, akan kau nikahi? Bukan, itu hanya ucapan sesaat. Itu tidak berlaku. Aku tak peduli, aku serius. Ada apa denganmu? Pergilah. Aku tidak pergi. Sayang, jika dia ingin mati, jangan halangi. Keluarga Sia kami tidak berutang apapun padanya. Malah, dia telah menyeret kita ke masalah. Berulang kali. Saat ini, kau, wanitaku, milik Yao Baichuan. Aku, jangan permalukan dirimu. Chu Shengzi di sini. Chu Shengzi telah tiba. Kau sangat manis. Tunggu kematianmu. Kenapa kamu begitu yakin? Aku pasti sudah mati di sini. Ayolah, Chu Shengzi memang orang begitu. Untung aku sudah melihatnya dan putus darimu lebih awal. Kalau tidak, aku yang akan terseret masalah ini. Sayang, itulah mengapa ku bilang seleramu bagus. Chu Shengzi. Akhirnya kau datang juga. Si pecundang ini berjalan angkuh di sini, berlagak seolah dia tak peduli sama sekali soal Tianxi Group. Tak ada dari kami yang tahan lagi. Kau tahu siapa dia? Kau bikin masalah di sini. Bukankah dia reinkarnasi iblis hati? Omong kosong. Dia sang abadi.
Iblis hati ada di antara kita. Kali ini, kita habisi musuh tersembunyi. Jadi kita tak boleh tunjukkan jati diri. Kalian semua harus ingat itu. Diamond Journey. Meski dia reinkarnasi iblis hati, itu tetap urusan Tianxi Group, bukan tempatmu berceloteh di sini. Zhu Shengzi. Alasan aku datang hari ini adalah untuk memberitahu pernikahan ini. Jangan pikirkan untuk melanjutkannya. Apa, Zhu Shengzi? Apakah ada kesalahpahaman atau aku melakukan sesuatu yang membuatmu kesal? Jika iya, katakan saja pada. Tidak. Sama sekali tidak. Lalu kenapa kau tak izinkan aku menikah? Tidak ada alasan, karena aku mewakili Istana Tianxi. Istana Tianxi tidak menyetujui pernikahan ini. Dan kau? Jika kau tak setuju dengan itu, mari kita selesaikan hari ini. Jika hadiah yang kau bawa hari ini lebih hebat dari milikku, aku takkan berkata apa-apa lagi. Kau mau bersaing denganku? Aku. Hadiah dari Istana Tianxi. Bernilai sangat mahal. Meskipun semua tempat suci, Balai Dewa Perang jauh tertinggal, tak setara dengan Istana Tianxi. Dengan campur tangan Istana Tianxi, pernikahan ini mungkin tidak akan terjadi. Bibi, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Itulah arti menjadi besar. Zhou Shao, apa maksudnya itu? Shengzi, hari ini hari besarku. Beri aku sedikit hormat. Ani, kau tak mendapat hormat. Kalimat itu terdengar sangat familiar. Senior. Maaf, jangan pikirkan hal kecil. Senang kau mengerti. Yubing, adikku, dengan dukungan Istana Tianxi, Jika Kotidak menginginkan pernikahan ini, tak ada yang bisa memaksamu. Istana Tianxi. Sungguh sombong. Bukankah itu putra suci Linchu dari Paviliun Changsheng? Tak kusangka, Paviliun Changsheng juga datang. Atas nama Paviliun Changsheng, saya hadirkan hadiah agung untuk pernikahan You Shao dan ulang tahun dewa. Atas nama Paviliun Changsheng, saya berikan hadiah besar untuk merayakan pernikahan You Shao dan ulang tahun Dewa Perang. Ini sungguhan, itu bodhi darah berusia 10.000 tahun. Dan permata yang murni, esensi naga sejati, darah Phoenix takdir. Ini bahkan lebih mewah dari hadiah dari Istana Tianxi. Tak heran mereka bilang, dari 3 tempat suci kultivasi, ini yang paling misterius dan kuno. Istana Tianxi merasa begitu hebat. Mereka benar-benar berani membuat ulah di pernikahan putra Dewa Perang. Apakah mereka pikir mereka menguasai dunia? Ayolah. Ada apa dengan Paviliun Changsheng ini? Pamer seperti ini? Tuan Raja Abadi, ada sesuatu yang tidak kau tahu. Kau baru saja bangkit. Ingatanmu belum sepenuhnya kembali. Paviliun Changsheng ini mewarisi dari 4 raja surgawi alam abadi. Pavilion Changsheng juga merupakan tradisi tertua di antara manusia. Dalam 3 tempat suci, kekuatan Paviliun Changsheng paling dalam. Jadi ini warisan dari 4 kura-kura tua itu. Tak heran mereka begitu arogan. Lin Shuaini, sebagai putra suci Paviliun Changsheng, kultivasinya telah lama melampaui tingkat dewa daratan. Dia sudah setara dengan 4 leluhur besar. Kita sama sekali tidak bisa bertindak gegabah. Kenapa Vegeta Painikat? Bagaimana kau bisa jadi tangan kananku? Tunjukin Keberanian. Istana Tianxi yang agung. Dark Swan, Putra Suki. Dan sekarang, kau jadi antek orang lain? Kau tidak tahu apa-apa. Beberapa orang ingin jadi anjing, tapi mereka bahkan tak mendapat kesempatan. Syukurlah bosku tak menjatuhkan. Kau harusnya bersyukur. Namun di sini kau menggonggong. Kau bertingkah licik dan menyedihkan. Sungguh menggelikan. Karena Istana Tianxi, Telayatu Zeyao ini seharusnya didepak dari 3 tempat suci. Mulai sekarang, hanya Balai Dewa Perang dan Paviliun Changsheng. Lin Chu, kamu benar-benar membantuku. Balas dendam pada mereka. Dewa Perang sendiri selalu berkorban untuk negara dan rakyat. Sebagai putra suci Paviliun Changsheng, tentu aku harus bertindak selayaknya. Konyol, Lanshu, bergaul dengan sampah masyarakat begitu. Sanggu, memalukan nama Paviliun Changsheng. Amukan orang tak berdaya. Tak layak dapat perhatianku. Jika ada masalah, lebih baik kita selesaikan dengan tinju. Langsung bertarung. Kalau mau bertarung, majulah. Aku tak takut padamu. Kalian berdua bisa menyerang bersamaan. Aku sedang buru-buru. Sail. Aku sudah tak tahan lagi. Hancurkan dia.
Meski sebagai putra suci dan pelayan suci, kalian tak sanggup lawan aku satu ronde. Dengan kemampuan seperti itu, dengan tingkah kalian, pantas disebut tempat suci untuk latihan spiritual? Inikah kekuatan putra suci dari Paviliun Changsheng? Luar biasa, sungguh mengagumkan. Tampaknya keluarga Tianxi akhirnya dapat lawan sepadan. Karma memang selalu berputar. Baiklah. Paviliun Changsheng ini sungguh punya wibawa besar. Kutanya kalian, apa prinsip dasar Paviliun Changsheng? Siapa kau ini? Aku Lin Chui Takperna, Beri Penyel Azan Ke Siapapan. Jika kalian diam, aku yang bicara. Saat Paviliun Changsheng berdiri, 4 dewa langit wariskan prinsip kekuatan untuk semua. Semua bisa menjadi naga. Dunia mencapai pencerahan. Lihat perbuatan kalian sekarang. Mana yang sesuai dengan prinsip itu? Hanya kesombongan dan rebut kekuasaan. Menjilat mereka yang berkuasa. Jujur saja, kalian mempermalukan warisan 4 dewa langit. Menurutku, bukan keluarga Tianxi yang harus diusir, tapi kalian dari Paviliun Changsheng. Dia gila ya, berani sekali menghina Paviliun Changsheng di depan umum. Putra suci Paviliun Changsheng sudah mencapai tingkat dewa abadi, melampaui semua orang. Ini tindakan nekat. Zhang Haoshen, keterlaluan kau, berani tak hormati Paviliun Changsheng. Putra suci, kalau aku takkan terima ini. Benar, aku pun takkan diam. Selama ribuan tahun Paviliun Changsheng ada, belum pernah ada yang segini berani. Sungguh keterlaluan, tak termaafkan. Jika itu yang kau mau, kukabulkan. Tapi kau takkan kubiar. Mati denken muda. Aku akan panggil harta pusaka 4 dewa langit, Zegel Fantian, untuk menghancurkanmu, agar untuk selamanya kau takkan tenang. Zegel Fantian. Sang Haotian, silakan coba saja. Lin Chu, apa kau sudah gila? Kau sungguh pakai artefak legendaris. Untuk masalah sekecil ini, pria ini menghina Paviliun Changsheng. Berarti ia tak hormat 4 raja surgawi. Bahkan surga itu sendiri. Hari ini, aku akan bertindak atas nama keadilan. Ayo sini, aku ingin melihat bagaimana surga akan menghancurkanku. Haotian, jangan gegabah. Segel Fantian adalah artefak pamungkas. Jika kau teres begini, seseorang bisa terluka parah. Tidak apa-apa. Surga takkan berani menentengku. Nonaksia, menyingkir sekarang juga. Jika segel ini kuturunkan, aku takut dia akan hancur berkeping. Jangan sampai terluka tak sengaja. Haoshen. Dia memilihnya sendiri. Ini bukan urusan kita. Dasar bodoh sombong. Rasakan ini. Aneh, mengapa segel Fantian tiba-tiba berhenti? Kamu punya keahlian. Pantas saja kau berani bikin masalah di pesta ulang tahun Dewa Perang. Aku benar-benar meremehkanmu. Kau salah. Apa kau tak paham? Orang yang hatinya bengkok tak bisa mengendalikan artefak ilahi. Tolong, ampuni aku. Jangan terlalu sombong dulu. Aku lengah. Tapi kali ini, aku tidak memberimu kesempatan untuk membalikan keadaan. Aku panggil penguasa surgawi sekarang untuk menghukummu atas kecerobohanmu. Changsheng Shengzi, kau merasa hebat? Ya, kau berhasil panggil penguasa surgawi. Penguasa surgawi akan segera muncul. Kita akan menyaksikan pertunjukan hebat. Bahkan jika keempat penguasa surgawi bersatu, mereka tetap harus tunduk padaku, karena akulah raja tertinggi para dewa. Zhang Haoshen, kau masih berani berkeliaran di sini, berpura-pura jadi orang lain? Benar sekali, begitu penguasa surgawi muncul. Kau, reinkarnasi iblis hati, takkan punya tempat bersembunyi. Hanya ada satu cara untuk mati. Sekarang, hanya ada satu cara bagimu, yaitu berlutut di depan Lin Sheng, memohon agar dia mengesahanama. Mungkin setelah itu, dia akan mengampuni nyawa. Kalian berdua patut khawatir akan nyawa kalian. Baiklah, masih sok jagoan ya. Tunggu saja, aku akan pastikan untuk melihat bagaimana kau akhirnya mati. Sang penguasa surgawi akan segera muncul. Kenapa mereka menghilang? Kemana mereka pergi? Di mana mereka? Mereka baru saja di sini. Di mana mereka? Bagaimana mereka lenyap? Mungkinkah sang penguasa surgawi muncul?
murid Lin Chu dari Paviliun Changsheng, menyapa keempat penguasa surgawi agung. Anda mengirim pesan ke surga, meminta kami untuk muncul. Apa alasannya? Penguasa surgawi, Saya telah menemukan jejak reinkarnasi iblis hati. Saya minta kalian berempat turun. dan basmi iblis itu. Apa? Kau benar-benar menemukan reinkarnasi iblis hati? Iblis hati menimbulkan kekacauan, membahayakan ketiga alam. Jika kau benar menemukannya, itu akan jadi pencapaian besar. Jika ini benar, kami pastikan kau naik ke surga terang dan bergabung dengan para dewa. Terima kasih, penguasa surgawi. Tak perlu formalitas. Cepat, beritahu kami di mana tepatnya iblis hati. Jauh di angkasa, namun tepat di depan mata. Dialah orangnya. Dia berani bicara angkuh, menghina keempat penguasa surgawi, dan bahkan mengaku reinkarnasi Raja Abadi. Itu kejahatan serius, tak terkatakan. Bawa Mu Yonggeng Duo Bao Taishan Gandin. Menyapa Raja Abadi. Kalian berempat, sungguh pamer kekuasaan. Selama bertahun-tahun aku pergi, kalian semakin berani. Mungkin aku biarkan kau duduk di kursi Raja Abadi sebentar. Bawahanmu tak berani, mohon maafkan kami, Raja Abadi. Dia Raja Abadi, dia Raja Abadi. APA, kelihatannya tidak mirip. Bertemu Raja tak membungkuk. Tunggu apa lagi? Murid Lin Chu menghormati Raja Abadi. Sekarang baru membungkuk, sudah terlambat. Raja Abadi, anak ini tak sopan padamu. Kami akan mengirimnya ke siklus reinkarnasi hewan. Murid Tahuzalanya, tolong Raja Abadi jangan salahkan. Kakak, jangan menakuti anak kecil. Kamu bukan orang baik. Begitu juga, kalian, selama aku pergi, kalian ubah dunia manusia, jadi berantakan. Saya akui salah, saya mau turun ke dunia fana dan bantu basmi kegelapan. Tidak perlu, sudah kutemukan petunjuk. Alam abadi ini, masih perlu kau jaga di sini. Baiklah, jangan ganggu urusan pentingku. Kami hormat mengantar Raja Abadi. Saya keterlaluan. Tolong jangan marah. Putra Suci Pavilion Changsheng. Benar-benar berlutut. Itu putra suci Pavilion Changsheng. Siapa anak itu? Sampai legenda hidup berlutut padanya. Lin Chu, kau gila? Kenapa kamu berlutut padanya? Aku memperingatkanmu. Jika kau menghina orang ini lagi, aku akan menghabisimu. Kau mau membunuhku sekarang? Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia begitu penting bagimu? Dia adalah... Tidak. Itu tidak mungkin. Penguasa langit memberi perintah ketat. Identitas Raja Abadi itu spesial. Itu tidak bisa diungkap begitu saja. Pang, aku sangat mengerti perasaan. Saran saya, keluar sana, hirup udara segar. Santai saja dulu, kau akan merasa lebih baik. Siapa dia tidak penting. Intinya, memaksa seseorang menikah itu salah. Untuk pernikahan hari ini, kalau tanya saya, batalkan saja. Lupakan saja, aku menghabiskan begitu banyak uang menjalankan Changsheng Pavilion dan ini yang kudapat mempermalukan diri di depan semua orang yang disebut berkomunikasi dengan dewa. Tidak terlalu mengesankan. Diam kau. Coba sentuh aku putra Dewa Perang. Ku dengar ya, jika kau menyentuhku, Balai Dewa Perang dan Changsheng Pavilion akan berperang. Jika itu terjadi, seluruh dunia akan kacau, nyawa hilang. Bisakah kau menanganinya? Persetan. Energi iblis. Sebelumnya, masih ada energi gelap yang menempel padaku. Hanya orang yang mendekati yang bisa melakukan itu. Tidak banyak yang bisa sedekat itu padaku. Mungkinkah dia reinkarnasi iblis hati? Dewa Perang telah tiba. Ayah. Dewa Perang ada di sini. Kenapa dia terlihat begitu muda? Aneh sekali. Bukankah usianya sudah 70 tahun? Ku dengar, Dewa Perang mengasingkan diri, mencoba menembus batasnya. Aku khawatir, dia sudah melampaui Dewa Dunia. Ayah, Anda di sini. Aku sangat diganggu oleh mereka. Ayah, kenapa kau memukulku? Kenapa aku memukulmu? Apa kau tidak tahu kenapa? Selama aku mengasingkan diri, kau tahu apa yang kau lakukan? Kau merusak reputasi dan martabatku. Ayah. Maafkan aku. Jika kau melakukannya lagi, akan kupatahkan kaki. Mungkinkah kau adalah orang hebat legendaris?
Kau tahu siapa aku? Ya Tuan. Saat aku bermeditasi di jalan surga, aku melihat sekilas. Wuju Aslimu. Aku tak pernah mengira akan bertemu denganmu di sini. Sebuah kehormatan luar biasa. Ini benar-benar keberuntunganku. Tuan, mengapa Anda begitu hormat pada reinkarnasi iblis hati? Ya Tuan, tolong berindak. Dan menekannya. Dengan kultivasimu, itu seharusnya mudah. Diam, jika kau bicara lagi. Ada apa? Tanya saja. Melapor kepada Raja Abadi. Saya menyelidiki iblis ini bertahun-tahun. Saya sudah mengumpulkan keberadaan sang iblis. Ada di hotel ini, tapi saya belum ditubuh siapa ia bersembunyi. Apakah Anda punya jagon? Ini sulit dikatakan. Biasanya skandal keluarga tak boleh diambar. Tapi ini menyangkut keselamatan semua orang. Saya tidak bisa egois. Saya curiga. Reinkarnasi iblis hati sebenarnya adalah putra saya. Vous béchuant. Apa? Ayah, tidak mungkin. Bagaimana bisa aku jadi iblis hati? Sangat mungkin. Lalu, apa rencanamu? Utamakan Ketelan di atas keluarga. Saya bertanya. Dengan segala hormat, Raja Abadi, tolong pinjamkan pedang eksekusi. Apa rencanamu? Pedang eksekusi bisa menghancurkan iblis. Jika anak tersesa, ayah yang disalahkan. Saya ingin mengatasi ancaman ini sendiri. Baiklah, saya menghargai tekad Anda. Mari lakukan sesuai caramu. Sudah 1000 tahun, pedang eksekusi akhirnya ada di tanganku. Jadi kau adalah iblis hati. Kini, pedang eksekusi ada di tangan kalian semua. Meski bersatu pun, tak ada yang bisa mengalahkan. Matiko. Kau gunakan tubuh iblis untuk pedang surgawi. Tak takut balik menyerangmu? Nah, lihat situasinya. Ayahku paling kuat sekarang. Sesederhana itu. Cukup gunakan darah manusia. Ayah, kenapa? Kau hilah, dia anakmu. Demi warisan dan ambisiku, apa arti satu anak meski harus kukorbankan setiap keturunan terakhir? Hari ini, aku juga ingin menghancurkan para dewa. Kau terlalu jauh terjerumus ke dalam kegelapan. Setelah semua siklus kelahiran kembali itu, apakah ini benar-benar tujuanmu? Berdiri di atas semua orang, mencapai alam ksatria terhebat. Bukankah itu sudah cukup? Bagaimana bisa? Sekuat apapun, dewa perang manusia, dia tetaplah manusia biasa. Yang kuinginkan adalah menguasai langit dan bumi, menjadi satu-satunya. Terimalah. Bagaimana bisa? Kekuatanmu jelas. Belum pulih sepenuhnya. 10 masa hidup, 1000 tahun penderitaan. Semua demi hari ini. Dibelaikanku, bukan hanya dewa-dewa, tapi juga jutaan jiwa yang hidup. Pedang apa ini? Bagaimana mungkin lebih kuat dari pedang eksekusi? Ini adalah pedang umat manusia. Bisa membunuh manusia dan dewa, menghancurkan dewa, dan membasmi iblis. Aku menolak menerima ini. Mulai sekarang, takkan ada lagi hak iblis di antara langit dan bumi. Iblis hati telah tiada. Selamat datang kembali, Raja Abadi. Kau akan pergi. Aku belum menikahimu. Mana mungkin aku pergi?